Suara saya udah kedengeran? Iya, sekarang kedengaran. Oh, baik. Oh, berarti tadi Iya, ya, silakan waktu dan tempat dipersilakan untuk baik ya. Mbak Erlin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi, para dokter hadirin sekalian yang berada di dalam ruang Zoom ini. Saya mohon izin memperkenalkan diri. Saya Erlin. Saya Kepala Laboratorium Klinik Utama Genetics Indonesia. Pada kesempatan yang sangat baik ini, izinkan saya juga memperkenalkan produk kami yang terbaru, yaitu kita namakan sebagai DNA-ku. Jadi sebetulnya Laboratorium Klinik Genetics Indonesia ini produk pertama adalah First View, seperti yang tadi sudah diputarkan videonya ya, itu untuk First View adalah NIPT, Non-Invasive Prenatal Test. Jadi untuk melakukan screening kesehatan janin yang dikandung oleh ibu-ibu hamil. Nah, untuk DNA-ku ini khusus kita melakukan DNA profiling klien. Ya, ada beberapa modul yang kami bisa lakukan, diantaranya adalah sport, nutrisi, kemudian lifestyle, termasuk skin, dan ada beberapa yang lain. Nah, untuk kesempatan ini, saya memperkenalkan untuk cancer screening yang terkait dengan topik webinar kali ini. Baik, seperti sudah kita ketahui bersama bahwa kejadian cancer pada setiap individu tentunya tidak hanya terjadi begitu saja, tetapi ini merupakan proses panjang yang berkelanjutan, merupakan akibat dari tidak hanya dari faktor genetik, tapi juga dari faktor epigenetik. Kita menyebutnya seperti itu ya. Di antaranya adalah lifestyle dan environment untuk faktor epigenetiknya. Jadi baik. Nah, kita tahu bahwa ada yang disebut dengan zat karsinogen, di mana zat ini bisa merubah tidak hanya genetik, tetapi juga epigenetik. Ya, kita di mana perubahan genetik dan epigenetik ini yang akan bekerja sama untuk menyebabkan terjadinya cancer. Untuk kali ini kita akan berfokus pada faktor genetik untuk memprediksi bagaimana sebuah kejadian cancer itu pada seorang atau individu. Nah, zat karsinogen sendiri bisa karena UV radiasi, bisa chemicals, bisa smoking, bisa juga virus ya. Ya. Zat karsinogen nanti akan dijelaskan lebih banyak dan lebih jelas lagi oleh pakarnya, yaitu oleh Pak Ahmad, yang akan menyebabkan kerusakan DNA. Nah, meskipun sebetulnya sistem di dalam tubuh kita itu mempunyai repair system yang bisa meng-counter atau memperbaiki kerusakan DNA, tetapi jika itu terjadi terus-menerus, maka ini akan bisa menyebabkan pertumbuhan yang tidak terkontrol, pertumbuhan sel yang tidak terkontrol yang akan berakhir menjadi sebuah cancer. Nah, kita tahu bahwa terkait dengan kejadian cancer, maka gen-gen di dalam tubuh kita itu ada yang tergolong sebagai onkogen dan ada yang tergolong sebagai tumor suppressor gen. Onkogen ini akan menyebabkan terjadinya cancer, tetapi akan dibalancing oleh tumor suppressor gen. Nah, kita bisa bayangkan jika itu terjadi kerusakan pada onkogen maupun pada tumor suppressor gen, maka bisa ibaratkan sebagai sebuah mobil ya, sebuah mobil yang ada gas dan ada
remnya, maka untuk menuju sebuah cancer, tumor suppressor gen itu akan menekan, akan berfungsi sebagai rem ya pada gen-gen yang tergolong dalam onkogen. Onkogen bisa direm, onkogen sebagai gas pada sebuah mobil, tapi bisa direm supaya tidak terjadi cancer oleh tumor suppressor gen. Nah, kita bisa bayangkan jika remnya rusak atau tumor suppressor gennya mengalami kerusakan, baik itu mutasi oleh karsinogen atau memang karena hereditary, maka tidak ada rem lagi, maka akan bisa terjadi cancer. Nah, ini adalah gambaran bagaimana sel cancer atau jaringan cancer itu tampak. Nah, pada produk kami yang cancer screening, maka DNA-ku ini akan menganalisa kemungkinan atau risiko untuk terjadinya 22 jenis cancer. Ya. 20 jenis cancer pada wanita dan 19 cancer yang bisa terjadi pada pria. Di antaranya untuk wanita ada cancer payudara atau breast cancer dan cancer cervix yang berbeda ya. Untuk spesifik untuk pria ada cancer testis dan cancer prostat. Nah, pada kesempatan yang baik ini saya ingin juga menyampaikan bagaimana report DNA-ku yang bisa kita sampaikan ya. Jadi reportnya nanti ada sekitar 86 halaman. Pada halaman pertama tentu saja kita akan menyampaikan ini reportnya siapa, tanggal lahirnya kapan, setelah kita sampaikan hasil pemeriksaan, kemudian kita akan menyampaikan summary setelah report ini ya, summary-nya untuk setiap jenis cancer. Nah, setelah summary untuk masing-masing jenis cancer, kita akan menyampaikan jenis cancer apa saja yang tergolong resikonya rendah, ya, tergolong resikonya rendah. Nah, bagaimana kita bisa menghitung cancer berisiko rendah, sedang, dan tinggi? Kita menghitungnya berdasarkan polygenic risk score. Polygenic risk score ini kita berdasarkan klasifikasi single nucleotide polymorphism-nya atau alel gen pada tiap-tiap gen yang mendukung masing-masing jenis cancer, kemudian bagaimana alel profilnya pada setiap gen, kemudian berapa jenis SNP atau single nucleotide polymorphism pada masing-masing gen, kemudian juga berdasarkan odds ratio atau juga p-value dan incident rate pada masing-masing jenis cancer pada genome wide association study. Jadi kita berbasis pada data internasional GWAS study untuk menghitung odds ratio masing-masing jenis cancer, kemudian berapa p-value dan incidence risk-nya. Ya. Sehingga kita mendapatkan risikonya. Nah, untuk setiap jenis cancer kita akan mulai dengan keilmuannya, apa yang disebut dengan jenis masing-masing jenis cancer tersebut. Jadi ini misalnya yang pertama adalah kanker kandung kemih. Apa yang disebut dengan kanker kandung kemih tersebut, kemudian apa saja gejala yang timbul, kemudian apa yang menjadi penyebabnya. Kemudian hasilnya apa untuk klien atau masing-masing individu yang melakukan tes, dan rekomendasi yang bisa dilakukan ya, untuk masing-masing jenis kanker. Misalnya mengkonsumsi apa nutrisinya, kemudian minum air yang cukup,
untuk aktivitasnya bagaimana, dan seterusnya ya. Nah, kemudian ada juga penjelasan ilmiahnya bagaimana terjadinya kanker kandung kemih tersebut. Ya. Ini kita lakukan, kita berikan untuk setiap jenis kanker yang kita analisa. Misalnya untuk kanker payudara, mengenai keilmuannya, apa gejala yang timbul, apa yang menjadi Permisi, maaf penyebab. Mbak Erlin, waktunya mungkin Baik. sangat ya terbatas, jadi Oh, ya monggo. baik ya. Ya udah, Ini ya. hanya contoh ya, 2 contoh jenis kanker yang bisa disampaikan dalam report ini. Dan yang terakhir, sebentar yang terakhir, ya. Saya ingin menyampaikan bahwa iya, ini ya. Untuk masing-masing jenis kanker kami juga menyampaikan berapa banyak gen yang dianalisa, kemudian titik mutasi apa saja, kemudian variannya bagaimana ya. Misalnya ini untuk kandung kemih, ini untuk kanker payudara dan seterusnya ya. Begitu banyak gen sehingga kita akan selalu berusaha maksimal untuk memberikan prediksi yang terbaik dan terdekat, dan kita selalu juga mengupdate keilmuan dan data-data yang ada di dalam Genome Wide Association Study. Baik, saya kira begitu saja yang bisa saya sampaikan, Pak Kamil. Terima kasih banyak waktunya. Selamat menikmati apa yang disampaikan oleh pakar. Semoga apa yang kita sempatkan waktunya untuk pagi hari ini bermanfaat, dan tetap jaga kesehatan selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Erlin. Mungkin nanti saat diskusi bisa aja kita bakal mengarahkan ke ini ya, dari Mbak Erlin dan teman-teman Genetics untuk mungkin kasih insight atau yang lainnya. Oke, jadi tadi paparan dari Mbak Erlin cukup menggambarkan bahwa di Indonesia pun nggak ketinggalan sama kemajuan ilmu kedokteran, terutama di bidang kanker yang berdekade belakangan ini sangat pesat di dunia gitu, di dunia kedokteran dan di dunia riset dan biologi molekuler, semuanya bersatu untuk istilahnya untuk menemukan solusi dari kanker ini gitu, karena memang merupakan beban bagi peradaban umat manusia saat ini. Ditunjukkan dengan ada penemuan DNA yang ada dari 50-60 tahun lalu dilanjutkan dengan metode-metode sequencing dan PCR dan lain-lainnya yang terus aja terbarukan gitu, dan beberapa satu dekade belakangan ada new generation sequencing yang mungkin metode-metode yang jadi dasar dari tim Genetics Lab Genetics Indonesia ini untuk melakukan aktivitasnya, dan mungkin terdengar sangat kompleks ya semuanya. Jadi kita akan mengundang Pak Ahmad Rusdan yang akan saya sapa sekarang. Halo Pak Ahmad. Halo Mas Assalamualaikum Kamil, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Buat apa kabar? Erlin juga apa kabar? Kabar Ya, baik, Alhamdulillah. ya. Sepertinya akhir-akhir ini sering muncul juga di media ya, di, untuk menerangkan ke publik bahwa ilmu yang sangat kompleks ini yang terdengar molekuler itu kan menurut saya juga masih sulit gitu untuk dipahami gitu. Tapi Pak Ahmad itu membantu untuk menjembatani bahasa-bahasa kompleks itu untuk ke publik terutama. Dan saya akan membacakan CV-nya sekilas. Izin ya Pak Ahmad. Jadi Pak Ahmad Rusdan Silakan. Handoyo-Tomo, anak Semarang, sama kayak saya. Saya nyebutin ininya. Terus sekarang aktif menjadi lecturer atau dosen di Universitas Yarsi, betul ya. Lalu selain itu adalah konsultan ahli dari Darmais, Rumah Sakit Kanker Darmais, juga Kalgen Indo Laboratory dan laboratorium klinik situ. Selain itu dulu punya riwayat sangat hebat dalam edukasinya. Jadi basic science-nya di S1-nya itu di Texas, lanjut ke sampai PhD, betul ya, University of Texas Health Science and Center
di San Antonio, Texas, lalu postdoktoral di Harvard. Dan banyak banget hasil risetnya bisa di googling teman-teman. Jadi gampang banget kalau di Google masukin namanya Pak Ahmad, keluar tuh semuanya. Jadi nggak bisa dipungkiri bahwa Pak Ahmad adalah pakarnya. Dan di Indonesia mungkin nggak begitu banyak ya Pak Ahmad ya yang walaupun ada tapi belum banyak yang mendalami keilmuan mengenai biologi molekuler, terutama soal hubungannya dengan kanker. Dan di sini Pak Ahmad juga udah ada bukunya dari ya manajemen terkini kanker payudara, karena dulu Pak Ahmad juga punya basic ini ya, penelitiannya terutama fokus di kanker payudara, dan publikasinya ada banyak. Dan ya sampai sekarang kita akan mendengarkan ya ringkasan dari Pak Ahmad mengenai biologi molekuler atau deteksi, khususnya deteksi dini. Jadi kanker ini bisa dideteksi dini nggak sih? Itu kan pertanyaan yang muncul di awam, baik di awam maupun di medis gitu. Saya sebagai klinisi dan teman-teman di sini juga pasti punya pertanyaan yang banyak soal ini, karena menjawabnya pun nggak bisa sederhana ya Pak Ahmad. Jadi bisa atau nggak bisa kayak gitu, karena memang ada levelnya, memang ada spektrumnya. Tadi teman-teman di Genetics Indonesia pun dari Mbak Erlin juga udah menyampaikan kan bahwa yang diberikan informasinya itu risikonya, bukan bukan yes or no gitu kan. Bukan judgmental, bukan vonis atau yang apapun. Makanya kita perlu nih suplemen dari Pak Ahmad yang presentasinya akan disampaikan saat ini juga. Silakan Pak Ahmad, mungkin sekitar 40 menit ya, habis itu kita bakal diskusi, dan teman-teman yang mau tanya langsung aja di kolom chat, atau ya langsung aja di situ, atau nanti ada sesi tanya jawab yang bisa tanya langsung juga. Ya, silakan Pak Ahmad. So, jasa kumulkan kasiran Mas Kamil. Nanti saya tinggal di tag aja, ini udah kelamaan gitu ya. 4 menit insya Allah, udah dikontrak kan? Ya, siap insya Allah. Izin saya share screen. Oke, coba saya nyalain dulu ya. Ya, jadi ini topiknya memang rada berat ya. Harus ini jadi beberapa SKS, ini beberapa kali pertemuan kalau di kampus. Tapi saya akan coba untuk pagi ini apa yang kita bisa belajar. Tapi itu pertanyaan itu kenapa sih perlu deteksi dini gitu kan? Apa pentingnya gitu kan? Nah, kalau kata orang sih ya supaya mudah disembuhkan, supaya nggak mahal walaupun ini relatif ya, dan juga supaya tidak nyusahin gitu. Nah, kalau kita ingat nih Magnificent Structure ya, Candi Prambanan gitu kan, itu kan kata orang sempat jadi legenda tuh sehari semalam gitu kan. Nah, bener nggak sih gitu? Nyatanya ya nggak juga harusnya, karena tentu awalnya dari gundukan batu ya, gundukan batu yang punya penciri khusus ya, bentuknya kotak-kotak, kan batu ini kan nggak alami kan bentuknya nih kan, pasti ada yang memahat gitu. Nah, kan awalnya pasti dari semacam gundukan batu ini. Nah, cuma yang jadi pertanyaan, apakah setiap gundukan batu ini selalu berakhir menjadi candi? Bisa aja tetap jadi gundukan batu, gitu ya. Nah, jadi dari sini kita bisa mengetahui bahwa ini menjadi pertanyaan besar ya nanti kalau dalam konteks kanker gitu. Karena batu yang dipilih di sini bukan sembarang batu kan. Batu yang menjadi penciri adalah penciri candi. Tapi tidak semua jenis batu tersebut ketika tertumpuk akan membentuk candi gitu ya. Nah, jadi ini konteksnya gimana? Konteksnya begini. Jadi kalau kita bicara kanker misalnya, ini adalah hasil reseksi ya, primary tumor di kolon misalnya, ini kankernya lumayan besar gitu kan. Nah, sebetulnya semua kankernya juga awalnya dari sel, ya, sel seperti ini gitu kan. Untuk kasat mata kayaknya normal aja gitu ya. Nah, tapi kita juga ketahui dari sel ini juga tidak harus menjadi kanker seperti ini, bisa juga dia menjadi polip saja, ya benign gitu kan. Dia mungkin nggak akan pernah jadi kanker gitu. Tapi ada juga dari kanker yang awalnya localized ini, dia menjadi metastatik. Nah, ini yang menjadi masalah kita besar, masalah besar buat kita semua. Kenapa? Seandainya kanker ini cuma berada di lokasi primernya saja, setelah dibedah selesai, gitu kan. Tapi kenapa kok nyusahin? Karena kankernya bisa pindah. Nah, kalau dia pindah ke hati, ke liver, itu akan membuat masalah di proses detoksifikasi misalnya gitu ya. Nah, itu jadi isu. Nah, ini kalau kita baca di textbook, memang kanker itu awalnya ya kalau kita bicara dari sel normal menjadi sel keganasan itu waktunya lama, gitu ya. Tapi sekali lagi tidak semua ini akan berujung ke keganasan.
gitu ya. Sama kayak batu tadi itu, nggak semua tumpukan batu kan jadi candi. Kadang-kadang tumpukan batu ini juga akhirnya tetap menjadi tumpukan batu, jadi nggak sampai ke sini, gitu kan? Gitu. Nah, jadi memang pertama yang perlu dialami semua kanker adalah penyakit genetik, ya. Jadi ini konsep yang harus clear, ya. Semua kanker adalah penyakit genetik. Nah, cuma masalahnya begini. Nanti mutasinya itu ini kan namanya tahap inisiasi. Jadi tahap inisiasi itu harus ada namanya lesi genetik dulu. Nah, cuma nanti penyebabnya bisa macam-macam, paparan kimia, radiasi, virus, dan juga nanti akan saya tampilkan bahwa dari metabolisme tubuh kita juga sebetulnya itu juga bisa terjadi mutasi gen. Jadi nggak cuma dari luar, tapi juga dari dalam. Nah, dari sini kalau misalnya sudah banyak mutasi, apakah pasti ini gundukan batu udah mulai terbentuk nih? Apakah pasti menjadi ganasan? Belum tentu. Maksudnya namanya promosi. Promosi itu berarti harus ada yang memperbanyak, seperti hormon misalnya. Hormon itu kan nggak menyebabkan mutasi, tapi dia membuat sel itu semakin banyak, gitu kan? Kayak radang gitu. Ya, inflamasi itu adalah lingkungan yang mempromosikan terjadinya proliferasi. Nah, tapi kalau sel yang terproliferasi ini sudah memiliki banyak mutasi dan kombinasinya cocok, nah ini mulai nih beranjak menjadi kanker. Nah, pertanyaannya kan nanti kita mau deteksi di mana nih? Kita mau deteksi ketika sudah terjadi kanker 1 cm, ketika masih sekitar mungkin 1 mm, atau ketika masih dalam bentuk sel. Nah, ini jadi menarik kan. Nah, kalau kita bicara deteksi dini, itu spektrumnya apa? Sedini apa? Ya, ini menjadi pertanyaan ya. Sedini apa yang kita mau lihat? Karena apa? Karena nanti memang kaitannya setiap tahapan ini memang ada beberapa mutasi gen. Jadi bukan dari satu mutasi ujuk-ujuk menjadi kanker, ya tidak jadi satu batu pasti dicandi gitu, bukan. Tapi ada beberapa mutasi yang terjadi. Nah, cuma nanti ada yang namanya mutasi pendorong, ya apa disebut dengan driver mutation, ada juga namanya passenger mutation. Jadi kalau mutasi pendorong itu, kalau dia memang sangat dominan, ketika dia dimutasi itu akan mendorong terjadinya mutasi di gen-gen lain. Gitu ya. Nah, itu nanti kita akan lihat gen-gen seperti apa aja. Jadi emang pertanyaannya kalau kita ketahui emang sekarang nih kita bisa klasifikasi mutasi gen apa saja pada setiap tahapan kanker. Pada siapa yang terjadi setiap kanker. Nah, kalau kita bicara misalnya pencegahan, tentu di benak awam ya, itu biasanya kita berpikir mencegah munculnya kanker, ya, mencegah munculnya kanker. Jadi yaitu dari sini ya, dari yang normal atau benign menjadi kanker. Tapi ada juga udah kanker tapi jadi metastasis. Nah, ini yang harus kita kita waspadai. Bisa nggak kita mau mencegah? Mencegah di level mana? Di level sini, jangan sampai terjadinya kanker, gitu kan? Jadi misalnya udah ketahuan kecil nih, nah, jangan sampai seperti ini, gitu kan? Atau dia belum kelihatan sama sekali, tapi juga jangan sampai seperti ini. Gitu. Nah, atau udah jadi seperti ini, sudah menjadi kanker. Pertanyaannya, bisa nggak kita ketahui gen-gen apa saja yang mungkin termutasi, ya kan? Supaya jangan sampai ini berlangsung terus menjadi metastatik. Gitu. Jadi level pencegahan itu sebetulnya cukup banyak. Ya, jadi ini poin pertama adalah kanker perlu waktu lama, bukan sehari semalam. Jadi memang kadang-kadang memang nggak miris ya. Ketika misalnya, pasien ini kok sudah tahu-tahu stadium 3 gitu ya, seamame gitu kan. Kalau kita tahu seamame itu perlu waktu. Atau juga kanker serviks. Kenapa kok ketahuan sudah stadium 3? Padahal kita juga tahu, kita bisa tracking variasi-variasi gen yang bisa dilakukan supaya jangan sampai akhirnya muncul kanker itu gitu ya. Karena apa? Karena bukan sehari semalam. Nah, jadi di sini memang pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan nih ya untuk pencegah dalam kurun waktu tersebut? Karena kan nggak ujuk-ujuk kan, kalau ujuk-ujuk ya itu kita nggak bisa mencegah apa-apa ya, udah nasib gitu ya. Tapi karena kanker itu perlu waktu dan kita juga tahu nih evolusi dari mutasi gen yang terjadi atau variasi gen yang ada gitu kan. Nah, harusnya itu kita bisa tangkap nih atau kita bisa cegat gitu ya. Bahkan kayak kemarin mau mudik banyak cegatan kan gitu. Nah, itu kita bisa cegat di beberapa pos gitu ya, kita bisa cegat. Nah, jadi istilahnya kalau dalam bahasanya orang bule buying time gitu ya. Bisa kita buying time. Nah, jadi salah satu yang saya proposalkan untuk pagi ini itu akan membantu kita kalau kita paham dari mana mutasi itu berasal. Jadi kalau kita mengetahui kita tahu bahwa kanker itu terjadi karena mutasi gen. Ya, tidak ada orang kena kanker tanpa mutasi gen. Itu nggak ada. Semua pasien kanker pasti ada mutasi gennya, pasti itu, ya kan? Cuma pertanyaannya, dia disebabkan dari mana, gitu ya. Nah, di sini saya akan membagi dari infeksi virus, warisan orang tua, metabolisme tubuh, dan terapi kanker. Itu sendiri juga kadang-kadang bisa mendorong ke arah sana juga. Nah,
Yang saya tidak sebutkan di sini adalah rokok. Tapi ini bahasanya memang agak terpisah, gitu ya. Tadi saya tidak akan bahas kali ini karena rokok sendiri sudah diketahui bisa mutasi gen yang sangat spesifik. Ya, kami pernah meneliti dengan para dokter di persahabatan, itu tipe mutasi memang unik. Orang yang perokok sama yang nggak perokok itu kita bisa lihat dari signature mutation-nya. Gitu. Nah, coba sekarang kita lihat. Apakah tes genetik molekuler mampu mengenali risiko munculnya kanker? Nah, ini berarti kan kita ada spektrum gitu ya. Ada yang orang sehat, ada orang kanker gitu kan. Nah, pertanyaannya, orang mulai sehat gitu kan. Tapi apa yang bisa dilakukan? Tes genetik apa yang bisa kita lakukan untuk mengenali bahwa dia itu sebetulnya risikonya tinggi loh gitu untuk kena kanker. Nah, saya akan mulai dari infeksi virus. Ya, infeksi virus. Jadi yang paling besar kontributornya, terutama untuk wanita ya. Untuk wanita itu apa? Kanker serviks. Jadi kanker serviks itu sebetulnya seperti kanker paru. Kenapa seperti kanker paru? Kita tahu banget dominan faktornya. Kalau paru itu rokok, itu kan udah jelas banget ya. Jadi itu mohon jangan di-deny lagi ya, jangan jadi apa namanya denial bahwa rokok itu jangan kanker. Itu udah jelas banget. Nah, kalau kanker serviks itu adalah infeksi HPV. Tapi kan saya orang baik-baik gitu ya. Nah, ini kadang-kadang stigma juga. Masalahnya begini, kalau kita lihat ada survei di 26 airport ya, di bandara internasional. Apa yang mereka lakukan? Mereka swab dari dudukan toiletnya. Lalu mereka temukan, itu sekitar, kalau nggak salah 15-20% hasilnya itu positif. Positif apa? HPV, virus HPV. Jadi virus HPV itu sebetulnya sudah common banget gitu. Nah, bagi orang yang berhubungan seksual, disitulah akhirnya virus HPV bisa masuk. Makanya kalau kita misalnya tidak mau dapat kanker serviks sama sekali, cuma satu caranya, complete abstinent, gitu kan? Sama sekali tidak melakukan hubungan seks baik maupun yang sah maupun yang tidak sah, baik yang haram maupun yang halal, gitu ya. Itu cara satu-satunya untuk betul-betul bebas. Nah, tapi kan nggak mungkin, kan satu gaya hidup kan? Apa namanya menikah itu kan gaya hidup gitu. Nah, lalu kalau bisa seperti itu bagaimana nih mitigasi risikonya kan? Karena kita tahu setiap orang yang telah berhubungan seksual baik sah maupun nggak sah dia pasti akan kena virus HPV. Nah, virus HPV itu punya materi genetik. Nah, karena kebetulan dia virus DNA, ya kan, makanya sekuen dari DNA ini tentu bisa dideteksi dengan PCR, sama kayak COVID. Cuma kalau COVID itu kan RNA virus, ya virusnya RNA, jadi memang agak sedikit nyusahin sih, harus dikonversi dulu dari RNA ke DNA. Tapi kalau HPV itu sebetulnya adalah virus DNA, makanya nih sebetulnya ini kebangetan nih Mas Kamil nih. Kalau kita nih sekarang di Indonesia sudah ada ratusan laboratorium dadakan, ya, yang semua bisa melakukan tes PCR, gitu kan. Nah, dan kita juga tahu di Indonesia kanker serviks itu nomor 1, atau nomor 2 lah, ini berebut sama kanker payudara, gitu kan. Sebetulnya ini kalau misalnya kita mau switch untuk deteksi HPV itu nggak sulit, karena apa? Kita sudah tahu persis sekuennya seperti apa, gitu ya. Jadi ini menunjukkan apa? Dari infeksi virus ini, kalau seorang wanita penampakannya sehat, masih muda, gitu kan, sudah berhubungan seksual, apalagi sudah punya anak 1, gitu kan. Nah itu sebetulnya dia dalam posisi berisiko. Gitu. Nah, cuma pertanyaannya memang kalau di dunia biasanya kan paling terkenal adalah Papa Nicolau, sebenarnya Papa Nicolau, gitu kan? Yaitu dia akan bisa melihat dari selnya udah berubah belum. Nah, jadi kalau deteksi dini yang dilakukan dengan Pap smear, dia itu betul-betul mencari sel yang abnormal, gitu. Tapi kalau dengan teknik PCR, kita tidak harus menunggu selnya ini sudah abnormal. Jadi bisa saja sel normal itu ternyata sudah membawa virus HPV gitu ya. Dan ini kalau data kami ya, kami sudah publikasi di tahun berapa kemarin ya, beberapa waktu cari aja di Murdiarso et al gitu ya, itu 10% wanita normal ya sehat itu sudah mengalami infeksi HPV. Loh, berarti apakah pasti kena kanker serviks? Kan itu bukan batu tadi itu kan, belum tentu. Tapi ini risikonya tinggi. Jadi ini kalau kita lihat ini data menarik ini, membandingkan antara deteksi dengan PCR HPV lawan Pap smear gitu ya. Oke. Jadi kita ketahui yang namanya serviks normal menjadi kanker serviks ya, itu kan ada beberapa tahapannya. Ada jin 1, jin 2 atau jin 3 gitu kan. Ini skalanya ini yang kami kayak koin di sini, ada koin di sini kira-kira misalnya seperti apa. Nah, jadi nggak ujuk-ujuk dari sini ke sini itu nggak ujuk-ujuk. Jadi ada tahapan-tahapannya. Nah, kalau kita bicara Pap smear itu nanti yang mereka lihat perubahan sel, ya perubahan sel dan mereka akan konfirmasi ke jaringan kelihatan apa belum. Kalau HPV itu lebih awal lagi.
Jadi ini betul-betul selnya ini mungkin seperti ini, betul-betul normal gitu kan, normal. Tapi sudah ada nggak infeksi HPV-nya? Jadi kalau misalnya dilihat dari studi ini ya, vokal study, itu 9.000 wanita ya dirandomisasi, sebagian dites dengan HPV, sebagian dicek dengan pap smear. Lalu mereka lihat kelompok wanita yang hasilnya sama-sama negatif. Jadi maksudnya gini, jadi ada kelompok wanita yang HPV-nya adalah negatif, tidak ditemukan HPV sama sekali. Sementara kalau ini adalah kelompok wanita yang pap smear-nya normal. Nah, ini apa? Di sumbu Y ini adalah CIN3 yang terdeteksi. Jadi seperti ini kira-kira. Oke. Ini adalah waktu. Nah, sama-sama hasil pap smear normal, sama-sama HPV-nya negatif. Yang terjadi adalah kalau kita melihat wanita yang berdasarkan data pap smear-nya normal, ternyata sudah muncul CIN3 ya sekitar setelah 2 tahun. Nah, itu mulai meningkat. Sementara wanita yang HPV-nya tidak terdeteksi, dia bahkan masih tidak ada CIN3, ini soalnya belum kanker serviks ya, itu sampai sekitar 4 tahun. Gitu. Artinya apa? Negatif predictive value-nya itu tinggi sekali kalau HPV DNA-nya tidak terdeteksi. Gitu. Jadi risiko untuk terjadinya kanker serviks itu kecil sekali dibandingkan kalau berdasarkan pap smear. Nah, ini secara logika sederhana sih, karena kalau pap smear itu kan mata, tergantung dari kejelian patolog kita yang melihat. Nah, kalau misalnya patolog kita lagi lelah misalnya gitu kan, pasti dia akan miss gitu. Sehingga itu sebabnya wanita di atas 30 tahun harus melakukan pap smear setiap tahun. Kenapa setiap tahun? Karena untuk memastikan jangan sampai ada yang miss gitu. Nah, tapi kalau dari tes HPV DNA dia bisa lebih. Jadi kalau misalnya hasilnya negatif gitu ya, tidak ada HPV DNA, dia bisa nunggu baru setiap tahun ceknya. Jadi bisa lebih lama gitu ya. Dan ini mungkin saya sedikit singgung mengenai vaksin. Jadi vaksin itu sebetulnya itu mencegah paparan. Jadi kalau tes-tes seperti ini, tes HPV DNA, pap smear, itu artinya kita tidak bisa mencegah paparan. Oke, ini virus dibiarkan masuk ya karena kita berhubungan seksual gitu kan, itu masuk, tapi kita jagain ada nggak masuk nggak virusnya. Tapi kalau kita betul-betul mau menjaga supaya tidak terpapar, yaitu idealnya adalah vaksinasi di usia dini. Usia dini berapa? Usia remaja. Bukan sebetulnya idealnya bukan di usia 30 tahun ke atas ya, karena efikasi vaksin itu menurun sebetulnya kalau usia di atas 30 tahun. Makanya di atas 30 tahun itu kalau kita baca brosur vaksin tidak menggantikan tes ini, tidak menggantikan pap smear atau tes HPV gitu ya. Oke. Jadi itu dari infeksi virus. Jadi sebetulnya tes molekuler ya, tes genetik molekuler itu bisa dilakukan gitu ya dan bisa mengukur risiko terjadinya kanker serviks. Dan ini mudah-mudahan kalau misalnya seandainya dari segi biaya bisa terjangkau, karena itu sudah punya ratusan laboratorium dadakan gitu ya. Itu mestinya kita bisa. Jadi itu satu hal kalau kita bicara kanker serviks yang disebabkan oleh infeksi HPV. Nah, lalu bagaimana warisan orang tua? Ya, kalau warisan orang tua kan kita pengennya rumah, mobil, gitu kan, tanah, ya kan. Walaupun sebenarnya kalau sebagian orang justru yang paling bagus itu warisan adab dan ilmu sebetulnya gitu ya. Karena tanah, mobil bisa hilang gitu kan. Tapi kalau adab dan ilmu insya Allah lebih langgeng. Tapi oke lah. Ada juga warisan orang tua yang sebetulnya kita tidak inginkan, walaupun kita tidak bisa mengontrolnya. Yaitu apa? Ada mutasinya. Jadi kalau kita lihat mayoritas kanker itu sebetulnya yang mendapatkan warisan orang tua itu mungkin antara 10 dan 15%, atau 20% lah kira-kira kalau misalnya sedikit optimis. Jadi untuk pasien kanker yang seperti itu, yang sekitar 20% pasien kanker, itu dia bawa mutasi-mutasi tersebut. Sementara kalau yang 80% sisanya, dia mutasinya bukan warisan orang tua. Jadi mutasi gennya itu bukan warisan. Mutasi gennya itu didapat dari eksternal, bisa dari luar, atau internal. Misalnya kita buka puasa, sahur, atau makan siang gitu kan. Itu kan namanya radikal bebas tuh. Radikal bebas itu akan memutasi. Gitu, mutasi gen. Gitu. Jadi artinya apa? Artinya ada dua macam kelompok. Nah, sekarang kita fokus yang kasus 20%. Jadi pasien kanker yang ternyata bermutasi sejak lahir. Gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat, inilah untuk saat ini teknologi kita baru bisa untuk mengawasi pasien-pasien yang punya sejarah keluarga, gitu ya. Karena apa? Karena emang di pasien-pasien sejarah keluarga ini itu ada beberapa gen yang memang sudah kita ketahui tingkat risikonya, gitu ya, tingkat risikonya. Jadi misalnya seperti BRCA1 gitu ya, itu dia mungkin sekitar kontribusi 1/5 dari yang 20%. Gitu. Jadi dia betul-betul
apa namanya, kalau kita bicara dari si marketnya ya, yang bisa kita periksa adalah seperti ini. Jadi contoh yang paling bagus itu sebetulnya adalah Angelina Jolie ya nantinya. Tapi mungkin sebelum ke Angelina Jolie, saya mau cerita dulu mekanisme, terutama BRCA. Ya. BRCA ini menarik ini, karena ini dulu salah satu tesis saya ya. Waktu itu pertanyaannya kan ketika BRCA ditemukan kan asosiasi tadi ya, artinya studi asosiasi bahwa pasien yang keturunan family itu dia ada mutasi gen BRCA. Nah, sementara kalau nggak ada familial case itu dia nggak ada mutasi, itu kan asosiasi. Jadi ada ikat asosiasi sangat kuat. Tapi pertanyaannya sebab akibat apakah mutasi ini menyebabkan kanker? Nah, idealnya memang kita harus mencari seorang wanita, kita mutasi gen BRCA satunya, lalu kita tanya, kamu kena kanker nggak? Cuma masalahnya kan gini, kanker perlu waktu kan? Sekitar mungkin 10-15 tahun. Nah, karena S3 saya itu batasannya maksimal 7 tahun, atau 5 tahun misalnya maksimal harusnya, gitu, meskipun molor 2 tahun. Ya, kelamaan menurut saya nggak mau cari wanita, saya mending cari mencit. Nah, saya ambil mencit, saya mutasi gen BRCA-nya, dan kena tumor. Artinya sekarang sudah establish bahwa memang mutasi gen ini itu menyebabkan kanker. Cara kerjanya adalah, jadi dalam tubuh kita kadang-kadang suka terjadi apa disebut dengan double strand break. It happens, ya, part of life, gitu kan. Kena banyak paparan-paparan tertentu, ini terjadi double strand break. Nah, jadi ini pita gadanya putus-tus, gitu ya. Oke. Nah, fungsi BRCA di mana? Dibenerin lagi. Yang tadinya putus dibenerin. Nah, oke. Nah, inilah fungsi dari gen BRCA. Jadi kalau misalnya bisa kita bayangkan, kalau putus-putusnya ini tidak dibenerin, ya akhirnya nanti banyak kekeliruan. Karena kalau tanpa BRCA, nyambungnya sembarangan gitu. Kalau BRCA tuh nyambungnya hati-hati. Jadi betul-betul tidak ada mutasi tambahan gitu ya. Jadi betul-betul kalau rusak dibetulin dengan benar supaya justru tidak menambah mutasi baru. Nah, tapi kalau nggak ada BRCA, memang dibenerin tapi ngaco gitu istilahnya. Gitu kan? Nah, kenapa ini menjadi sangat penting? Seperti Angelina Jolie ini kan dia ibunya kena kanker ovarium, tantenya kena mutasi gen BRCA. Dan yang menariknya, tantenya itu pernah periksa, dan memang ada mutasi gen BRCA. Nah, Angelina Jolie ikut periksa, ternyata dia mewarisi mutasi yang sama di keluarganya. Jadi, common problem is ibunya dan di tantenya. Si Bu Jolie kan masih sehat walafiat. Memang anak sudah 3 dengan Brad Pitt ya, walaupun sekarang sudah mantan ya, sudah cerai gitu kan. Nah, tapi artinya apa? Ketika dia masih sehat seperti ini kan dia nggak ada CMAME, tapi sudah dia punya mutasi BRCA. Maka kalau dari perhitungan statistik ya, berarti dia memiliki risiko itu antara sekitar up to 65% terjadinya CMAME dan 45% kalau dia membawa BRCA 2, kalau masalah dia membawa BRCA 1 ya. Nah, maknanya apa? Ada perbandingan. Perbandingannya dengan apa? Dengan populasi umum. Jadi populasi umum mayoritas wanita tidak punya mutasi gen BRCA. Ya. Nah, artinya apa? Orang yang tidak punya gen BRCA juga masih bisa kena kanker. Jangan salah, gitu ya. Karena BRCA itu hanya salah satu gen, salah 2 gen dari banyak gen gitu ya. Nah, kalau misalnya orang normal pun ya itu ada mutasi di gen lain. Ya sudah bilang ada mungkin gen kecil-kecil yang lain gitu yang banyak misalnya gitu. Dan itu bisa berkontribusi sekitar 12%. Jadi dari 8 wanita akan mengalami penyakit kanker payudara. Oke, jadi inilah baseline rate gitu. Nah, tapi kenapa ini BRCA menjadi sangat penting? Karena nanti ada lonjakan. Jadi bisa 4 kali lipat, 6 kali lipat terjadinya kanker payudara dan juga kanker ovarium. Nah, kalau dia misalnya bawa mutasi gen BRCA 1, dia bisa lebih tinggi daripada yang general population. Jadi dibandingkan dengan general population. Maka dari itu perbedaan odds ratio-nya itu, perbedaan relative risk-nya tadi itu membuat seperti BRCA ini menjadi penting. Kenapa? Karena betul-betul bisa changing. Ada satu spesifikasi yang bagus. Jadi tidak hanya misalnya setelah dites kamu harus hidup sehat, banyak olahraga. Wah, itu sih nggak usah dites juga, pasti semua orang tahu lah, harus hidup sehat, jangan merokok, asupan yang sehat, tidur yang cukup gitu. Tapi kalau untuk tes BRCA itu nanti lebih detail. Ya, lebih detail karena apa? Nanti akan didiskusikan dengan dokternya, bisa pencegahan dini yang lebih dini.
Ada yang namanya dini nggak di sini? Nggak ada ya. Jadi ada pencegahan dini yang lebih dini. Jadi misalnya semakin sering USG. Jadi kalau biasanya kan wanita itu kalau dia umumnya itu mungkin mulai mamografi, USG atau bagaimana itu kan setelah 50 tahun atau sadari gitu ya. Usia 50 tahun. Nah, kenapa 50 tahun? Karena tergantung median age di populasi tersebut. Jadi kalau di Amerika memang median age kanker payudara itu 65 tahun. Tarik dari 10 tahun ketemu angka 50. Nah, 50 tahun itulah mereka harus lebih sering mamografi. Tapi kalau dia sudah membawa mutasi ini, dia mungkin harus mulai screening sejak usia 25 tahun. Jadi spesifik sekali. Gitu kan. Bahkan kalau Angelina Jolie mungkin dia lebih ekstrim karena memang sudah punya anak, dia ambil dua-duanya, dia ambil payudaranya dua-duanya dan juga ambil ovarektomi, ambil ovariumnya gitu ya. Gitu. Nah, itu namanya bedah profilaktik. Jadi emang ada tindakan yang sangat spesifik gitu. Oke. Nah, kalaupun misalnya sudah kena CA nih gitu kan, udah kena CA dan CA-nya ternyata melalui jalur mutasi gen BRCA. Nah, ini ada studi yang menarik untuk ovarian cancer yang membawa mutasi gen BRCA. Ini satu hal yang di kalangan bedah onkologi di Obgyn juga sangat menarik karena bisa practice changing. Karena kita tahu biasanya ovarian cancer kan cepat sekali ya, survival-nya itu relatif rendah, mungkin sekitar 2 tahun, 3 tahun gitu. Tapi dengan ini itu ternyata obat ini lumayan bagus ya, karena dia bahkan progression free survival-nya bisa menghambat ini cukup panjang hidupnya ya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi biasanya kan cepat menurun nih. Jadi kalau ambil PFS-nya ya, progression free survival-nya ambil angka 50%, mediannya turun ke bawah sekitar 15 bulan. Tapi kalau untuk yang ini PFS-nya bahkan tidak reach, tidak mencapai. Jadi masih 50% lebih itu masih di atas sekitar 50 bulan gitu. Nah, makanya sekarang menjadi standar testing semua pasien kanker ovarium dites ada nggak dia mutasi gen BRCA. Jadi pencegahnya di mana sekarang? Jadi kalau Angelina Jolie mencegah jangan sampai muncul, tapi kalau ini sudah muncul, tapi bisa nggak jangan sampai memburuk, gitu kan? Misalnya sampai metastasis ke multiple organ yang lebih jauh lagi misalnya, atau metanya makin gede misalnya gitu. Jadi ini sudah ada, tapi minimal dibuat stabil. Nah, dibuat stabil disease. Karena kanker itu kan selama kita bisa menjadikan dia supaya stabil, nggak kemana-mana, ya kita masih bisa beraktivitas dengan normal gitu ya. Jadi kanker itu jangan lagi menjadi death sentence, tapi bisa menjadi mungkin life sentence. Jadi istilahnya tanda kutip ya berdamai dengan kanker. Nah, ini mekanisme lumayan kompleks gitu ya. Jadi ada obat namanya PARP inhibitor, itu hanya dia bisa menimbulkan efek kematian pada sel kanker kalau sel kanker itu membawa mutasi gen BRCA. Ini cukup kompleks, tapi besok itu saya akan ada acara Zoom lagi ya dengan tim bedah onko gitu. Ini juga free, bisa dilihat di IG saya. Itu nanti bisa mendaftarkan juga, silakan. Nanti saya akan bahas itu khusus mengenai bagaimana cara kerja dari obat ini gitu ya. Karena sangat spesifik, hanya bisa pada pasien yang punya mutasi BRCA. Walaupun dia uangnya banyak, tapi kalau BRCA-nya normal, ya mungkin dia tidak mendapatkan manfaat yang maksimal dari obat ini. Gitu. Ini jadi menarik. Jadi kemampuan untuk terapi itu tidak lagi dari uang yang dimiliki. Nah, jadi di sini sudah terjadi, tapi obat ini bisa meredam perburukan. Nah, mayoritas pasien kanker adalah sporadik, gitu kan? Karena mungkin metabolisme tubuh. Nah, masalahnya memang kalau masih stadium awal masih bisa di lumpektomi misalnya, diambil sedikit, dikeluarkan, gitu kan? Nah, cuma kadang-kadang sebagian pasien setelah diambil ada juga yang lolos ternyata sel kankernya pindah ke organ yang lain. Makanya ditambahkan dengan adjuvan, gitu ya, dengan adjuvan kemoterapi supaya jangan sampai memburuk, gitu kan. Nah, tapi kita tahu kadang-kadang kan adjuvan kemoterapi itu kan membuat nyusahin juga. Kita harus ke rumah sakit, kita harus nginep, gitu kan. Kan kalau kita dianterin, berarti kita harus mikirin hotel buat yang nganterin, gitu kan, berkali-kali gitu. Bisa nggak sih kita lihat apakah saya perlu kemoterapi apa enggak, gitu. Karena sebagian pasien kanker ternyata cukup dibedah saja. Jadi stadium awal terutamanya dibedah saja, diambil lampnya, pulang gitu. Coba cara tahunya gimana gitu. Nah, disitulah genetik molekuler itu juga bisa membantu. Jadi apakah ada? Emang ada ya, terutama untuk yang stadium awal. Jadi tes genetik molekulernya ini berusaha mencari tahu bagaimana ekspresi gen apa saja yang membuat kanker ini menjadi mudah pindah atau ekspresi gen tertentu yang membuat kanker ini jadi sulit pindah, gitu kan? Nah, jadi kalau kita lihat studi di Belanda, nah ini studinya. Jadi
mereka itu membandingkan. Jadi di Belanda itu menarik, mereka punya 78 pasien. Separuh dari 78 itu, jadi semua 78 ini semua dibedah doang. Dibedah doang. Nah, tapi mereka juga tahu separuh pasien itu muncul distant disease, jadi ada meta gitu ya di organ lain gitu kan. Tapi ada juga yang separuhnya itu yang nggak ada distant disease dalam kurun berapa tahun? 5 tahun. Nah, lalu mereka bandingkan ekspresi gennya. Nah, ekspresi gennya akhirnya mereka menemukan untuk pasien yang signature gennya seperti ini ya, itu low risk, itu artinya apa? Dia memang tidak perlu kemo ya, dan dia tidak pernah kejadian distant disease. Tapi kalau yang poor signature itu yang memang nampaknya perlu ditambahkan kemoterapi. Nah, jadi sekarang ini kalau di Belanda, ini menarik di Belanda mereka punya asuransi ya. Jadi semua wanita yang stadium awal itu mereka cek dengan ini, dengan pemeriksaan ekspresi gen. Dan sebetulnya mirip seperti PCR, cuma bedanya kalau ini 70 gen. Kalau kayak COVID, gitu kan, misalnya HPV, itu kan sederhana ya, mungkin 1 pasang, 2 pasang primer lah. Tapi kalau ini 70 gen, jadi kebayang berapa banyak primer yang melakukan. Tapi emang tekniknya udah pakai NGS. Awalnya pakai microarray, sekarang udah pakai NGS, tapi emang masih mahal. Tapi kalau di Belanda, itu mirip standar. Jadi semua CA mami stadium awal, mereka periksa masuk yang gennya low risk atau yang high risk. Kalau dia low risk, habis bedah pulang. Oh, enak kan? Boleh minum jahe, boleh ngeteh, boleh apapun, silahkan gitu kan. Tapi kalau dia gennya high risk, maka dia harus menjalani kemoterapi. Jadi emang pemberian kemonya juga menjadi lebih terarah. Nah, jadi stratifikasi risiko. Nah, sekarang yang terakhir nih, kalau kita bicara kanker paru ini juga sekarang menjadi standar. Dengan tes mutasi EGFR, jadi namanya ada gen namanya EGFR, nggak usah diapalin, pokoknya ada gen namanya EGFR lah, gitu ya. EGFR itu epidermal growth factor receptor. Kalau dia mutasi positif, ini obat ini bagus nih, gefitinib gitu ya, itu PFS-nya bagus daripada kalau pasien tidak punya kalau diberikan kemoterapi. Jadi maunya pilihannya kalau dia mutasinya positif, dia diberikannya gefitinib. Tapi kalau misalnya dia nggak ada mutasi, dipaksain pakai gefitinib, ya lebih buruk, gitu ya. Nah, kalau di Indonesia, gefitinib sudah masuk ke BPJS, ya. Jadi BPJS ini sudah mengcover itu dengan catatan harus diperiksa dulu mutasinya. Nah, jadi berarti pencegahannya di sini apa? Ini kan sudah kena kanker nih, pencegahannya jangan sampai memburuk. Jadi lokasinya ya di situ aja. Jadi kalau misalnya sudah metastasis di beberapa tempat gitu ya sudah jangan kemana-mana lagi. Atau minimal stabil. Syukur kalau bisa mengecil gitu ya. Jadi ini indikasinya memang untuk advanced disease ya. Jadi ini memang untuk pasien kanker paru yang sudah ada distant distant organ ya involvement. Oke. Nah, cuma masalahnya ini kan obat-obatnya nih ya. Ini adalah struktur proteinnya ini dihambat oleh obat. Terapi target. Pokoknya pakai pil aja, dia bukan infus. Cuma dalam perjalanannya kanker ini kan dia berevolusi gitu kan, berevolusi. Jadi kita dengan teknik genetik molekuler kita bisa tracking juga. Nah, trackingnya ini menjadi penting karena ketika di awal, misalnya sekitar 6 bulan, 1 tahun pertama, itu memang pasien dengan mutasi EGFR ini akan respon dengan cukup bagus. Tapi lama-kelamaan, nah ini ada satu pencilan di sini. Ada satu pencilan di sini, dia bawa mutasi yang lain nih. Nah, mutasi yang lain, mutasi T90M. Nah, ketika misalnya ini yang teman-teman yang ini mati, yang merah ini, yang mutasi yang awalnya ini mati, ya, makanya di minoritas kan. Tapi yang ini masih bisa hidup karena dia resisten, gitu. Nah, ini akhirnya dipikirkan harus ganti obat. Nah, kalau ganti obat, pertanyaannya lagi, nanti yang dari ini juga punya pencilan lagi yang lain, gitu kan? Ya bisa mutasi lagi. Makanya saya bilang terapi kanker itu juga bisa mendorong munculnya varian-varian. Bicara COVID itu misalnya ya. Nah, ini kalau kerumunan ini nggak dihindari, akhirnya memunculkan varian-varian baru terus. Sama kanker juga begitu. Kalau misalnya tidak segera menangkap adanya evolusi ini, ya nanti akhirnya mulai resisten. Makanya sekarang ada caranya, yaitu liquid biopsi. Jadi mutasinya itu memang di jaringan paru gitu kan, atau meta ke tempat lain. Nah, tapi kita bisa melihat, memonitor apakah ada evolusi mutasi di sini. Nah, kita cek dari darah. Jadi apakah ada namanya circulating tumor DNA, gitu kan? Nah, kita lihat ada apa enggak. Karena kalau misalnya nanti ada, nah nanti siapa tahu nih ternyata sudah mulai ada nih calon-calon mutasi. Nah, kalau bisa mutasi-mutasi ini ada obatnya enggak? Kalau misalnya ada obatnya, segera diberikan.
jangan sampai nanti yang apa namanya mutasi-mutasi ini akhirnya menumbuhkan kanker yang membuat makin sulit. Jadi artinya apa? Sekarang kita membuat gitu ya. Tapi kalau dulu kan terapi akhirnya nunggu berapa lama tumbuh di otak. Sekarang polanya adalah sebelum dia sampai tumbuh ke otak gitu kan, kita kan bisa tahu pencirinya tadi itu, mutasi gen penciri. Nah, mutasi gen penciri ini kita evaluasi di darah sehingga disebutkan liquid biopsi. Jadi istilahnya setiap mungkin 3 bulan, setiap 6 bulan gitu kan, diambil lagi darahnya, ada nggak mutasi-mutasi yang mungkin bisa menimbulkan resistensi sehingga harus ganti obat. Gitu. Jadi emang akhirnya kanker itu kan juga makhluk hidup ya, dia kan punya materi genetik, dia bisa berevolusi juga. Ya, oke, jadi bisa mencegah resistensi dengan memantau munculnya mutasi gen yang merupakan mutasi penciri resistensi. Jadi pencegahan itu sekali lagi itu tahapannya banyak. Di tahap yang mana kita inginkan. Oke, jadi ini slide terakhir, Mas Kamil. Mudah-mudahan waktunya masih oke. Tenang-tenang aja Mas Kamil ini ya. Oh masa gitu kan? Masa udah hampir sejam saya ngomong gitu. Pencegahan itu emang kita harus tahu faktor resiko, ya. Nah, kalau kita bicara orang yang sehat gitu ya, itu sehat, semua selnya masih normal, kan? Nah, kalau untuk seperti ini, kalau kita bicara konteks misalnya kanker serviks, memang untuk mencegah paparan dari mutagen, yaitu dalam hal ini virus HPV, ya caranya dengan vaksin HPV. Saya tidak begitu bahas mengenai vaksin HPV, karena memang nggak perlu dites molekulernya, gitu ya. Jadi semua orang boleh dapat vaksin, gitu ya. Jadi nggak harus cocokin dulu. Oh, kamu punya gen apa sehingga vaksin nanti nggak cocok, nggak. Semua vaksin bisa, gitu. Nah, tapi untuk mayoritas dari kita, kan kita maunya menikah, ya kan? Ya kalau maunya menikah kita punya risiko dong. Ya gitu. Kalau wanita-wanita kita ya bisa terkena kanker saraf. Para suami nih, para suami harus pastikan istri-istrinya harus cek ya, pap smear, tes HPV DNA gitu dan dilakukan. Nah, jadi paparan mutagen sudah terjadi. Nah, kalau sudah terjadi caranya dengan tes genetik molekuler yaitu tes DNA HPV. Karena HPV itu kan juga punya genom, dia punya sekuen yang spesifik, jadi bisa dicek. Nah, atau orang yang sejak lahir sudah mewarisi mutasi gen BRCA gitu kan sejak lahir, dia nggak bisa mengendalikan, ya udah terjadi gitu kan, udah lahir sejak orok gitu kan, udah bayi gitu. Nah, untuk orang-orang seperti itu mungkin memang bisa dibantu dengan tes mutasi tadi itu. Nah, jadi dalam saat ini bisa jadi selnya itu bisa belum atau sudah mulai berubah gitu ya, dan orangnya sehat. Orangnya emang sehat gitu ya, jadi apa namanya dia nggak ada masalah. Nah, tapi disinilah namanya mencegah dalam artian risikonya gitu kan. Jadi mencegah munculnya kanker. Jadi sebelum itu betul-betul kejadian gitu kan. Nah, apakah kan udah punya informasi nih, oh kamu udah punya kanker, ya udah punya gennya nih. Nah, tapi paparan pencegahannya juga kalau bisa spesifik gitu kan. Spesifik misalnya kemoprevensi gitu kan, atau bedah profilaktik, atau ya tadi rutin mamografi gitu kan, seusianya lebih dini mungkin gitu. Ya, jadi itu yang apa namanya bisa kita pikirkan ya. Tapi kalau misalnya untuk hidup sehat secara umum, semua orang harus asupan yang sehat, semua orang harus olahraga, ya itu pun memang nggak perlu tes DNA gitu kan. Semua orang pasti tahu itu gitu ya. Makanya di sini penting dari apa namanya hasil tes itu maknanya apa gitu. Oke? Dan kadang-kadang juga mungkin riwayat reproduksi. Jadi kalau kita ketahui untuk payudara itu memang menarik ya. Artinya begini, seorang ibu yang nikahnya awal dan anaknya banyak itu memang relatif lebih lebih resisten untuk terjadi kanker payudara. Tapi karena hidup modern, wanita-wanita kita ini mulai menunda kehamilan dan anak cuma 1, cuma 2, atau bahkan ada yang tidak mau menikah dan tidak punya anak sama sekali, itu risiko kanker mungkin lebih tinggi. Nah, disitulah kita harus betul-betul memitigasi risiko-risiko itu. Karena memang kehidupan modern memang itu ada konsekuensinya. Tapi kita juga harus tahu bagaimana mitigasinya. Nah, lalu kalau sudah kanker nih, udah sakit, nah opsi terapinya apa? Perlu kemo apa nggak kemo? Kayak tadi misalnya nih, kalau ekspresi 70 gennya, oh ya berarti kamu yang risiko rendah. Jadi kanker udah terjadi, tapi tipe kanker ini susah untuk meta. Ya, jadi setelah bedah, oke lah kamu bisa enjoy. Tapi kalau ternyata termasuk yang high risk, ya berarti dia harus tambahkan kemoterapi. Jadi tujuan mencegah di sini, ya deteksi dininya ya tanda kutip, itu mencegah penyebaran atau perburukan. Nah, atau juga dengan tes mutasi gen EGFR juga berikan obat yang tepat. Nah, tapi kalau sudah diberikan tes EGFR dikasih obat, tetap mungkin bisa jadi dipantau juga.
kalau ternyata ada evolusi resistensi, ya, jadi berbeda mutasi yang dari sebelumnya, ya istilahnya kayak varian, kalau COVID kan varian alpha, sekarang jadi varian delta, misalnya gitu ya. Udah jadi varian delta nih, gitu kan. Harus lebih hati-hati, gitu kan. Nah, jadi sama, ini mutasi gennya ini masih mutasi gen yang dulu atau sudah mulai berubah. Kalau sudah mulai berubah, walaupun belum kejadian penyebaran yang lebih luas, bisa dipikirkan penggantian obat, gitu ya, sesuai dengan penciri mutasinya tersebut. Jadi bisa mencegah kesembuhan pasca terapi. Jadi emang kalau kita bicara pencegahan itu spektrumnya banyak, gitu ya. Memang kalau dari ilmunya itu ada namanya pencegahan primer, sekunder, tersier. Tapi kalau itu nanti biar di kampus saja ya, gitu ya. Tapi untuk kali ini karena kita lebih ngobrol santai, mungkin kira-kira seperti itulah gambarannya. Mas Kamil, demikian. Sekali lagi waktu, ini mesti udah lewat ini. Belum. Terima kasih banyak. Sungguh sangat ini ya, padat, dan saya sih sangat bisa ngikutin. Mungkin teman-teman juga saya anggap sebagian besar bisa ngikutin juga ya dari awal sampai akhir. Mungkin jadi 1 jam sisa ini bakal kita pakai buat diskusi kita dulu, Pak Ahmad, sama nanti saya buka sesi tanya jawab karena saya udah nyatet nih beberapa pertanyaan yang saya mau kasih. Susah deh pertanyaannya, Mas Kamil. Soal tadi mungkin biar ini aja ya, biar sepemahaman saya juga beberapa waktu terakhir juga kan lumayan aktif komunitas yang kanker gitu. Di sini di masyarakat itu ada gap definisi soal genetik gitu, Pak Ahmad. Jadi kalau tadi Pak Ahmad bilang kanker adalah penyakit genetik, saya setuju banget, dan semua textbook soal kanker ngomong itu kan. Kanker adalah penyakit genetik gitu, level genetik gitu. Dan semuanya pasti karena mutasi, nggak mungkin kanker tanpa mutasi tiba-tiba jadi kanker gitu. Tapi di masyarakat ini genetik, kalau ngomong genetik langsung mikirnya orang tua gitu. Ya, menurut saya ada seperti itu. Mungkin ini gimana nih? Ini teman-teman kan di sini banyak sebagian besar dokter juga, untuk mengedukasi masyarakat soal ini tuh gimana gitu. Ngomongnya enaknya gimana, gampangannya. Soalnya kalau nerangin genetik, kita masa mau mendefinisikan DNA adalah genom gitu kan, ke masyarakat kan kayak susah ya. Jadi gimana Mas, menurut Mas? Iya. Jadi memang karena ini sudah lama ya. Jadi ada yang bilang nggak bisa mengubah tradisi dalam sekejap. Ini juga bukan Candi Prambanan ya. Kalau permasalahannya lama. Memang saya juga kadang-kadang gemas juga. Tapi saya mungkin melihat begini, kalau memang dia nggak pernah ngambil kuliah genetik, wajar lah gitu, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau udah ngambil kuliah genetik, saya kesian dosennya gitu. Kok bisa muridnya nggak paham gitu kan. Jadi memang ada kerancuan ya. Jadi biasanya nih yang kalau kita baca di media massa, yang media populer gitu, itu kan dikatakan gini, kanker itu disebabkan oleh banyak faktor. Tidak hanya faktor genetik. Jadi mereka mengakui ada faktor genetik, tapi mereka mengatakan begini, ada faktor lingkungan. Nah, ya kan? Gitu. Ada faktor asupan, ada faktor gaya hidup. Nah, kalaupun gaya hidup itu pun juga biasanya yang dibahas itu gaya hidup kayak makan junk food. Mereka lupa hubungan seksual itu gaya hidup juga, gitu kan? Karena kan pilihan kan, untuk nikah apa enggak itu kan pilihan gitu ya. Tentunya nikah dengan halal ya, nggak boleh yang haram, dosa. Nah, karena saya di Yarsi, jadi harus ada itu namanya catur dharma itu. Jadi agama dan sains juga harus nyambung. Oke, jadi kalaupun kita bicara faktor lingkungan, apa sih faktor lingkungan itu? Kan biasanya dianggap kayak rokok, bener nggak? Itu kan dianggap kayak asap rokok, mutagen-mutagen, ya, atau misalnya barang-barang preservatif. Itu kan ada dalam makanan-makanan yang itu kan ada zat nitrogen base ya, derivatif itu kan tujuannya untuk preservatif. Itu kan juga mutagen juga. Nah, lingkungan tadi, sinar matahari, UV light gitu kan, betul. Apalagi kalau di Jepang misalnya radiasi bom atom dulu. Tapi kalau PLTN mah aman gitu kan, itu kecil gitu ya. Jadi yang punya PLTN di negara masing-masing jangan khawatir. Ada stigma sebenarnya. Ya betul, ada stigma itu. Betul. Kematian kayak itu. Kecuali kalau di bom atau kebocoran nuklir, misalnya kondisi di Minamata pas zaman itu kan.
Ya kan belum diketahui terus bocor terus Yes. bersirkulasi kayak Kenapa? gitu. Karena faktor-faktor lingkungan tadi itu seperti asap rokok, itu kan dia punya benzopyrin kan, dan dia bisa menyisip ke dalam DNA dan menimbulkan mutasi. Nah, apalagi X-ray, ya kan? X-ray juga. Makanya ibu hamil kalau mau di X-ray itu lapor dulu sama dokter radioterapinya kan. Saya lagi hamil loh. Kenapa? Karena bayinya itu kan lagi growing gitu kan. Yes, yes. Nah, itu takutnya nanti ada double strand break, pita ganda yang putus gitu. Jadi itu harus dipikirkan juga. Nah, artinya apa? Ujungnya genetik juga kan? Iya. Sebetulnya. Ya maksudnya Betul. semua tuh genetik gitu Sebetulnya sebenarnya. genetik, cuma banyak jalan menuju kerusakan genetik. Gitu. Tapi artinya Iya. bisa nggak? Aku nggak mau dapat kerusakan genetik. Nggak bisa, Mas Kamil. Kita makan nih, apalagi teman-teman yang makan siang, itu pasti ada radikal bebas kan? Bisa nggak? Saya nggak mau dapat radikal bebas. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena untuk produksi ATP itu kita perlu akseptor anion dia apa? Oksigen kan? Yes. Kalau oksigennya diambil gimana? Bisa. Ya jadi ini nggak stabil gitu. Ada stabil. Tapi ada caranya. Minum kopi apa namanya tuh? Niasida, sianida. Kopi sianida. Nah itu. Nah, itu oksigennya ditarik tuh. Akhirnya apa? Nggak muncul ATP-nya. Jadi kita perlu oksigen. Nah, emang konsekuensinya begitu oksigen menerima sebagai akseptor terakhir, dia menjadi radikal, jadi superoksida kan, gitu. Dan superoksida ini ya rutin, dia akan memutasi gen. Cuma kita juga nggak perlu parno, kita berdoa. Semoga DNA repair system kita masih istiqomah dan fokus. Jadi begitu ada kerusakan dibenerin lagi. Jadi kita nggak bisa menghindar dari kerusakan DNA, nggak bisa menghindar, gitu ya. Dan tadi ya soal genetik itu bukan sama dengan keturunan ya. Ya itu kadang-kadang kita langsung lompat ke situ masyarakat bahwa genetik itu artinya keturunan. Jadi kanker itu bukan penyakit keturunan kan. Penyakit tapi risikonya emang tadi kan 20% diturunkan. Yang ketahuan. Tidak semuanya, ada sebagian. Tapi memang minoritas ya, sekitar 10-20% ya. Dan ini saya mau ngubungin ke tadi ya soal risiko itu diturunkan segala macam ke kanker itu kan muncul ya Mas ya. Tadi kan nggak bisa sehari semalam lah, muncul pelan-pelan dari yang batu, terus kalau ada yang bisa nyusun gitu kan gen-gen hal-hal lain yang mendukung gitu jadi tumor gitu, jadi ganas. Itu kan istilahnya somatic change ya kalau bahasa textbooknya. Bukan germinal ya, istilahnya bukan di janin udah jadi cancer kan enggak kayak gitu. Makanya nah jadi kan perubahan gen-gen itu, mutasi itu kan ada di kankernya kan Mas. Kan di tempat lain gitu. Misalnya kita ngomonginnya bukan BRCA ada yang gen-gen yang di situ EGFR-nya atau apanya yang sangat berubah drastis di kankernya itu. Kalau dicek di darah itu kita ngomongin soal sampling ya. Di darah sama di kankernya kan bakal beda. Nah, deteksi dininya yang paling strategis itu gimana Mas? Soalnya kan kadang-kadang kita ngambilnya kan di darah gitu, di kencing atau di yang tempat lain gitu, bukan di kansernya. Tadi sempat dibahas kan Mas, soalnya kita mau nangkep circulating eksosomnya, circulating tumornya gitu, bukan tumornya. Tapi kan itu kan kecil banget kan proporsinya. Nah itu menurut Mas gimana tuh? Ya, nah ini pertanyaan bagus nih. Kan saya udah bilang kayaknya nggak susah nih, Pak. Moga-moga teman-teman juga paham ya. Nah, tantangan saya bagaimana jelasinnya nih supaya dipahami. Saya juga nanyanya belibet jadi ya. Soalnya ini pertanyaan yang bahkan sampai sekarang saya masih utak-atik gitu di. Iya. Ya jadi gini. Jadi kan ada 2 level pencegahan ya, 2 level pencegahan. Apakah kita mau mendeteksi mutasi gen itu yang subjeknya orang sehat, di mana kegunaannya untuk mengetahui apakah sudah ada tumor dalam tubuh orang sehat ini. Ini level yang pertama. Tapi level yang saat ini yang kita baru bisa, yang lebih established, orang ini sudah kena kanker. Sudah jelas nih, klinis, patolog, semua sepakat, tampilan CAT scan itu udah
jelas banget ini ada tumor. Dibedah ternyata memang konfirmasi, dikirim ke PA, ya patologi mengatakan yes ini memang tumor gitu. Nah, untuk orang-orang yang sudah ada tumor gitu kan, yang kita mungkin bisa gunakan pencegahan dengan tes genetik itu kan, si tumor itu kan ini kan shedding Mas. Tumor itu kan shedding, akan apa namanya, kan dia kan banyak yang mati juga. Nah, ketika dia mati, selnya kan akan lisis kan. Nah, ketika lisis kan nanti remah-remah DNA-nya, remah-remahnya tadi itu yang akan kita berusaha deteksi. Jadi pertanyaannya begini, misalnya nih, sebelum dioperasi dicek dulu darahnya. Ada nggak materi-materi genetik dari tumor? Kan kita sudah tahu nih materi genetik yang penciri, yaitu ada mutasi yang khas. Kalau paru itu ada mutasi EGFR. Memang nggak semua pasien paru juga sih, emang itu jadi masalah. Jadi mutasi EGFR itu kalau di Indonesia mungkin sekitar 40%-an lah gitu. Jadi nggak 100% gitu ya. Oke. Nah, tapi untuk pasien yang memang tumornya punya mutasi tadi EGFR, kita bisa tracking mutasi EGFR itu dari darahnya ada apa enggak. Nanti kita bisa bayangkan nih, sebelum dioperasi, kalau misalnya ini pasien paru yang stadium awal gitu ya, sebelum dioperasi mungkin ada, tapi sudah dioperasi, jadi nggak ada gennya, karena remah-remahnya tadi nggak ada. Itu mungkin bisa, begini operasi bersih, misalnya gitu. Tapi kalau masih ada nih, berarti kita waspada, karena masih ada di darah. Berarti somewhere out there, kita pasti harus waspada, cek lagi mungkin 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, mudah-mudahan hilang. Karena masalahnya begini kan, mayoritas sudah diambil pisau bedah misalnya gitu kan. Nah, kalau ada remah-remah itu udah tinggal saya mau mati gitu kan. Nah, tapi diberesin sama sistem imun gitu ya, sistem imun. Makanya kita bisa tracking jumlahnya juga, jadi bukan kualitatif saja tapi juga kuantitatif. Persentasenya nambah nggak? Jadi kalau persentase mulai nambah, nah ini sudah mulai red flag. Cuma masalahnya begini, kita masih belum sepakat nih persentase yang berapa yang bisa menjadi acuan klinis. Makanya masih banyak penelitian. Jadi kita more or less untuk yang level kedua ini kita sudah mulai establish ya, sudah mulai banyak tahu lah gitu. Tapi yang pertama ini Mas, yang dari awal banget, kan kita tahu nih, kan perubahan somatik betul ya. Jadi ketika satu sel tadi itu, jadi kalau kita misalnya bicara orang yang sehat dari kedua orang tuanya tidak ada yang mewariskan mutasi gen, berarti kan 2 alelnya masih normal. Oke. Kalau misalnya dia sudah mewaris 1, berarti dari 2 alelnya itu 1 sudah bermasalah. Oke. Nah, tapi untuk menjadi kanker nanti ya sel itu aja nanti akan berevolusi, sel yang lain enggak. Gitu kan. Jadi emang somatik tadi itu. Nah, cuma masalahnya tantangannya begini, untuk deteksi, tanda kutip ya, deteksi dini secara genetik gitu. Ini masih banyak pro kontra kalau sebetulnya menurut saya. Karena apakah kita mau sedini apa sih kita akan melihatnya? Sedini apa? Karena bisa jadi ini cuma perubahan mutasi gen, tapi belum tentu dia akan menjadi gundukan yang membahayakan. Soalnya kan artinya mereka juga harus menghadapi imun sistem juga. Jangan lupa loh, kita ada punya imun sistem. Imun sistem itu ketika ada mutasi gen, itu kan pasti menyebabkan adanya perubahan di protein. Di protein berarti antigennya sudah mulai berubah. Muncul namanya neoantigen, ya kan? Nah, neoantigen ini kan bisa dikenali oleh sistem imun. Gitu. Cuma memang ada proses seleksi. Somehow sebagian kecil orang akhirnya mendapati ternyata kankernya itu mampu nih shielding itself. Dia punya cloaking device. Iya, pinter banget. Ya, punya cloaking device sehingga dia bisa mengelabui imun sistem. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi emang masalahnya validasi, Mas. Tes genetik untuk yang pertama tadi itu adalah terutama yang somatik ya. Yang somatik ini emang susah. Tapi kalau yang germline yang sudah membangun T1 itu emang kita bisa. Tapi kan itu nanti faktor resiko gitu kan. Risikonya bukan untuk melihat. Makanya genetik lab ini bisa punya fungsi kan, maksudnya betul. Di masyarakat. Kita harus tahu pasarnya, emang kita harus segmentasi ya. Artinya kita memang kalau dalam bisnis kan kita harus tahu kita bermain di mana gitu ya. Dalam pelayanan juga seperti itu. Nah, kalau misalnya seperti tes HPV misalnya, tes HPV itu ya sebetulnya juga bukan untuk semua anak. Misalnya nih masih gadis tes HPV, ya ngapain gitu kan? Ya kan? Karena dia tidak punya paparan resikonya tadi itu gitu. Tapi begitu dia sudah berhubungan seksual gitu kan, disitulah dia sudah ada celah baik dia halal atau haram. Nah, itulah kita harus tahu. Jadi dalam melaksanakan tes genetik itu kita jangan jangan blinded gitu maksud saya. Jadi kita juga harus tahu what is your story gitu kan. Cerita kamu apa? Oke. Bukan blinded semua orang ini ya. Jadi untuk misalnya kita masyarakat dan atau klinisi yang akan
merekomendasikan tes genetik ini juga harus tahu kan, kita merekomendasikan itu untuk siapa dan Yes, betul. apa gitu. Jadi kita pun sebelum merekomendasikan tes genetik misalnya, kita juga bisa menilai risiko itu berdasarkan anamnesis misalnya dari sudut pandang klinisi ya, seperti itu. Betul. Oke, nice Mas. Ini pertanyaan terakhir dari saya sebelum melonjak ke ini teman-teman di sini. Jadi wanita. Tadi saya suka banget nih pembahasan soal ini ya, tes HPV. Ya, misalnya soal HPV dan soal risiko budaya dan nanti kita akan ngarah ke sistem sih. Jadi di Indonesia sepaham saya sih cervical cancer ini walaupun bukan cancer yang terbanyak, ada paru sama payudara yang mendominasi kalau kasusnya ya. Tapi kematiannya ini tertinggi gitu. Termasuk yang tertinggi cervix. Padahal di dunia gitu, di global ini kematian karena kanker cervix itu rendah gitu. Jadi di Indonesia ini Yang wanita, berapa banyak yang sudah rutin pap smear dan atau tes HPV DNA? Kalau yang pria, seberapa rutin ngingetin istri-istrinya untuk melakukan itu? Kalau menurut saya angkanya nggak bekas 100%. Kalau saya boleh ini ya, tapi nggak tahu kalau bisa diuji boleh aja sih. coba diuji. Padahal ini di populasi yang mungkin educated kan? Educated. Artinya bukan orang biasa gitu kan, belajar gitu. Tapi kenyataannya apa? Memang ada stigma juga sebetulnya. Stigmanya apa? Stigmanya kanker serviks itu penyakit orang nggak baik-baik. Malah dia bilang begini, mungkin kamunya baik, suami kamu belum tentu baik. Nah, akhirnya nanti saling curiga tuh. Begitu ada yang kena, mulai itu gara-gara kamu jajan ya gitu kan. Ya kan? Itu, dan saya kalau lihat misalnya penyuluhan kanker serviks ya, saya lihatnya banyak yang datang tuh ibu-ibu, mak-mak. Saya pikir ini suami pada kemana gitu kan. Justru saya pengen ngomong sama para suami gitu kan. Kenapa? Mak-mak itu dok, ya Mas kami ini sebagai dokter nih sekarang. Coba bayangkan, banyak kan profesional juga ya. Nggak semuanya ibu rumah tangga. Urusannya banyak, ya kan? Sampai ke rumah masih harus cuci baju, masih harus ngajarin anak, masih harus belanja, diomelin suami kadang-kadang gitu kan, melayani suami, mana teh gitu misalnya gitu. Boro-boro mikirin pap smear tes HPV, bener nggak? Udah gitu, udah mau pap smear bayar sendiri lagi. Nah, harusnya sebetulnya suami yang baik ngingetin, ajak bareng. Oke, gitu. Ayo kita minimal 5 tahun sekali gitu kan, cek gitu. Karena ini preventable disease sebetulnya. Jadi memang ada masalah-masalah gitu. Non scientificnya ya, banyak non teknis gitu. Makanya ada survei di Semarang juga, menarik nih. Yang Semarang mana suaranya? Itu mereka menemukan bahwa support suami itu salah satu kunci. Satu kunci untuk mengantarkan para wanita ini untuk cek gitu ya, untuk cek. Apalagi sudah menginjak 30 tahun ke atas. Jadi makanya tes-tes ini, screening ini itu emang indikasinya 30 tahun ke atas. Kenapa? Karena kalau tes HPV diberikan pada wanita yang sudah berhubungan seksual tapi masih muda, sekitar 25 tahun, masalahnya begini, kalau masih muda itu emang gampang terinfeksi, tapi dia gampang hilang karena imun sistemnya masih kuat. Gitu. Tapi kalau udah 30 tahun, itu kan imun sistem kita udah mulai lemah nih, udah immunosenescence istilahnya. Maka kalau seperti akumulasi mutasi. Yes. Dan kita juga udah mulai lelah lah biasa. Urusan cucian, urusan setrikaan. Setuju. Dan gitu. Apa ya, tadi Mas juga sempat nyinggung soal budaya ya. Jadi kita juga nggak bisa ngelak peradaban saat ini itu bikin style hidupnya manusia secara umum tuh mengarah ke risiko gitu kan, bukan untuk menyalahkan ya, kita kan nggak bisa menilai ini baik atau buruk, tapi kan memang nyatanya seperti itu. Jadi memang pencegahan seperti ini jadi esensial di sekarang, karena pencegahan itu ya mau gimana lagi pasti lebih baik ya daripada udah terjadi nanti bebannya tuh justru kemana-mana sampai ke level publik atau negara ya kan. Negara pun punya ini kan, akan menanggung akibatnya. Kalau kansernya banyak yang parah, BPJS tekor. Jadi 2018 sampai sekarang per kuartal itu kan BPJS ada laporan itu selalu nomor 2 gitu, kanker itu. Dan setiap 3-4 bulan tuh berapa triliun habis buat pengobatan kanker, menanggung pengobatan kanker. Belum lagi sistem kesehatan di Indonesia kan belum terlalu rata gitu, terutama ya disparity. Jadi antri di mana-mana. Soalnya
center penanganan kanker pun kan ngumpul di spot-spot tertentu aja. Jadi dari daerah, tadi kan Mas juga udah bilang bayar hotel, bayar ya, pendamping-pendamping itu juga jadi masuk, soalnya kan nggak ada penanganan kanker yang dekat rumah tuh, nggak bisa kayak gitu. Jadi pencegahan ini memang jadi esensial banget. Terus ini oke, masih ada 5 menit, aku satu lagi nih sebelum ke Oh, boleh, teman-teman. boleh. Silakan. Maaf ya, saya resisten tadi ya. Jadi saya ini sih mungkin teman-teman ini ya resistensi kanker itu ya. Jadi kalau udah di kemo operasi itu ada kanker yang bandel gitu. Itu saya juga sangat memperhatikan itu di bidang saya di brain cancer. Itu ada mungkin cancer stem cell yang saya pelajari itu kan sama kan, maksudnya kanker yang resisten. Jadi dikasih obat A B C D, terus ada 1-2 yang lolos gitu, yang bandel yang dikasih obat. Dan yang bandel itu jalan-jalan, kalau nggak ketangkep ya jadi kanker lagi. Dan tadi Mas Ahmad juga udah bilang kan bahwa jangan sampai metas, itu juga ada caranya pencegahannya. Jadi saya make sense banget sih soal ini, walaupun dari ratusan cancer yang udah ada dari daftarnya WHO itu ada 100 berapa gitu, itu berdasarkan organ. Tapi kalau berdasarkan molekuler ada banyak lagi kan, ada berapa kali lipat dari itu. Itu yang baru bisa dideteksi dini ada beberapa aja kan Mas. Itu yang Yes. saya mau. Dan gen itu juga, gennya manusia itu kan ada, kalau DNA-nya tuh ada 3 miliar gitu. Terus tapi yang ada artinya sampai sekarang itu baru 30.000 genom kan, maksudnya susunan gen. Dan gen itu kan bukan berdiri 1-2 aja, tapi kan tadi Mas sudah bilang ini kan kelompok gen kan yang diperiksa tadi loh. Jadi saya ini banget sama genetics, tadi sudah memaparkan bahwa yang diperiksa itu berapa puluh gen tadi, 70-an gen ya. 10. Ya, dan yang profilnya memang bukan sembarangan milih gen yang terkenal aja, tapi memang gen yang sudah terbukti secara evidence bahwa ini ada hubungannya dengan risiko-risiko tertentu. Jadi ini bukan pertanyaan ya, jadi jadi Sangat bagus. ya, tapi saya juga mau ngasih ini sih gambaran ke teman-teman bahwa bukan hanya itu saja, bukan hanya pemeriksaan pencegahan dini itu bukan hanya ini saja, tapi juga akses kesehatan juga perlu dan dukungan dari keluarga ya, Mas Pak Ahmad ya. Dukungan dari keluarga. Misalnya saya sendiri kan 3-4 tahun lalu kan sempat kanker juga. Terus sampai sekarang tiap tahun saya kontrol rutin karena ini adalah protokolnya gitu. Dan itulah pencegahan dini kanker saya gitu kan. Jadi memang cancer selain penyakit genetik adalah penyakit personal gitu. Ya, itu yang harus ditindakan. Jadi kita sebagai klinisi bisa ngasih edukasinya mungkin juga secara personal juga, bukan secara generalize. Oh, kanker tuh gini, kanker tuh nanti gundul gitu kan. Saya gundul kan bukan karena kanker, tapi karena pilihan. Iya. Jadi emang nggak bisa disamaratakan. Dan jadi secara general tuh memang kita harus memahami lebih ya soal kanker ini, karena secara klinis ya, secara medis kita sebagian misterinya kan udah terbuka dikit ya Mas ya, termasuk dengan pemeriksaan genomik itu, karena memang ada kaitannya secara keilmuan. Oke, terus ini saya lanjut ke ini ya Mas ya, pertanyaannya teman-teman di sini. Ada 2 di sini. Dari Mbak Nita Mariana, untuk deteksi dini tes DNA bisa diperiksakan di RS mana aja gitu. Nah, dan apakah cover asuransi BPJS ya? Menurut Pak Ahmad ini yang mungkin Pak Ahmad udah ngelihat ini ya secara besar kacamatanya. Di Indonesia ini fasilitas untuk ini ya mengaplikasikan teknologi terupdate soal molekuler ini udah rata belum, atau di mana aja kira-kira bisa? Ya, kita nggak ngomongin ini ya labs genetik Indonesia yang udah maju ya, tapi kita secara general gimana, dan sejauh mana sistem ini mendukung asuransi BPJS atau apa Mas? Ya, menarik. Jadi kalau kita lihat dari konsep BPJS ya, itu kan juga kalau nggak salah fokusnya masih ke pengobatan kan ya.
masih jarang ke pencegahan gitu. Fokusnya maksudnya, bukan berarti pencegahan nggak ada sama sekali, ada ya. Jadi misalnya seperti untuk kanker serviks itu kan BPJS itu akan mengcover misalnya untuk pap smear itu kan mereka akan cover. Juga untuk pemeriksaan dengan IVA dengan apa namanya acid apa namanya itu yang acetic acid itu asam cuka itu ya, jadi pernah asam cuka gitu. Itu memang kalau kita bicara yang levelnya lebih tinggi, itu yang lebih meningkatkan apa namanya akurasinya juga, terutama kan apa yang disebut dengan negative predictive value ya. Jadi kalau misalnya dia tidak terdeteksi itu seberapa akurat betul-betul negatif. Yang kita khawatirkan hasilnya negatif bersih sehat, tapi ternyata ada yang lolos gitu. Ya kan. Jadi memang apa namanya dari sisi ini juga perlu diperhatikan juga. Karena apa? Karena gimana kalau kita bicara yang teknik tadi ya, teknik molekuler, itu tidak bisa dihindarkan mengenai cost. Mengenai cost. Kenapa tidak banyak rumah sakit yang membuka ini juga? Karena kalau lihat per rumah sakit mungkin saya bilang emang jarang ya. Kalau kita bicara tesnya seperti BRCA misalnya, itu juga mungkin pasti masih jarang sekali gitu kan. Kenapa? Karena gennya itu panjang banget, dan mutasinya itu bisa dari ujung ke ujung. Jadi bukan kayak hotspot. Seandainya mutasinya hotspot, ini menarik. Kalau misalnya kita Angelina Jolie itu kan keturunan Yahudi. Nah, untuk orang dengan ras Yahudi, dengan etnik Yahudi, kalau dia khawatir mengenai gen BRCA1, BRCA2, ya dia cukup fokus di gen BRCA1. Itu pun tidak sepanjang ini. Tidak dari 5' ke 3' kan gen kan panjangnya segini misalnya gitu ya. Dia nggak harus dibaca urutannya dari ujung ke ujung. Cukup satu titik aja. Kalau nggak salah 185 del AG kalau nggak salah. Jadi satu titik itu aja yang dia tandain. Karena apa? Karena ada namanya founder mutation. Jadi dulu orang Yahudi pertama yang mengalami mutasi di gen tersebut lokasinya di situ. Dan karena orang Yahudi itu kan ras kan. Artinya mereka menikah sama mereka. Ya, di antara mereka. Jadi saya nggak bisa Mas Kamil berkonversi menjadi orang Yahudi gitu. Karena ibu saya bukan orang Yahudi gitu kan. Karena definisinya kan dari itu kan, dari keturunan gitu. Nah, makanya untuk mereka bisa, makanya murah. Kayak Angelina Jolie dia mungkin bayarnya nggak mahal itu karena dia keturunan Yahudi, ya kan? Bapaknya Yahudi nggak masalah, ya kan? Gitu. Tapi untuk yang lain kayak orang Indonesia, kita nggak punya itu founder effect itu kita nggak punya. Yang misalnya siapa pertama kali orang Indonesia yang punya tuh nanti, karena orang Indonesia itu karena Indonesia kan bukan entitas biologis. Yes. Ya kan Indonesia itu multi banget ya politik. Iya, itu politik. Karena secara entitas etnis kita dengan orang Malaysia itu dekat sama Kamboja, Laos, Vietnam tuh mirip. Malah lebih jauh ke timur ya. Orang timur lebih jauh ya. Iya. Jadi kita ini kan melting pot ya, artinya bukan melting pot. Kita lebih ke arah salad bowl. Gitu. Jadi berbeda-beda masih kelihatan. Ini seladanya, ini tomatnya masih kelihatan, tapi nyampur jadi satu gitu kan. Nah, bowl ini namanya Indonesia. Gitu. Nah, jadi itu makanya kalau kita bicara tes genetik memang mahal. Kecuali yang ada hotspot. Makanya kalau di BPJS yang sudah di cover itu untuk tes mutasi EGFR karena terkait sama obat. Juga untuk leukemi ada namanya tes BCR-ABL. Itu juga untuk obat. Jadi semua yang kaitan dengan obat biasanya di cover. Itu pun BPJS akan nego sama perusahaan obatnya. Karena apa? Sudah ada apa yang disebut dengan ada MeToo produk. Jadi ini menarik nih. Jadi satu perusahaan PMA nih yang mengawali masuknya obat untuk di paru ya, tes mutasi EGFR gitu kan. Akhirnya mereka hengkang dari BPJS. Karena apa? Sudah ada KW-nya. Gitu. Jadi artinya ini juga dinamika yang menarik ya. Karena apa? Karena pemerintah tentu memikirkan cost juga. Ya kan? Nah, tapi sekali lagi memang kalau kita bicara deteksi dini yang melibatkan mulai ada molekuler, ya kita harus bahas mengenai ongkos importasi regensia molekuler. Itu mahal. Karena secara rata di Indonesia itu ongkos itu bisa 3 kali lipat daripada Singapura. Jadi peneliti Indonesia itu kita ini berjuang, kita berlipat-lipat di samping kita udah susah meneliti mendapatkan grant, begitu dapat grant habisnya juga iya gitu. Make sense. Karena mahal. Nah, cuma kenapa kalau itu kita introspeksi juga, kenapa sih dibuat mahal? Ya mungkin memang karena kita ini nggak saling percaya.
Coba kenapa? Karena ternyata di antara kita mengambil kesempatan, ya kan? Mestinya ini untuk kan. penelitian, nah dikomersilkan dia, gitu kan? Nah akhirnya kan untungnya berlipat-lipat tuh kalau misalnya dimurahin gitu kan. Nah akhirnya karena nggak percaya tadi itu dimahalin di awal. Jadi serba Kompleks susah ya. ya. Makanya emang kadang-kadang kesulitan tuh karena tangan kita sendiri emang. Kalau bahasa Quran ya. Dan Dinas, apa gitu. ya? Kalau kita tidak mengidentifikasi masalah-masalah ini dan dibiarkan malah menormalisasi, mungkin bakal lebih lama ya untuk step up ke sana, karena yang rugi nanti ya masyarakat sendiri. Misalnya ya di negara lain, misalnya tadi kan Mas cerita di mana tuh udah menjadi standar kan, yang tadi gen-gen yang diperiksa. Oh iya, profil standar. tadi, betul. Ya, betul. profil gennya di mana tadi Mas? Di UK. Di Belanda. Di Belanda itu kan 70 gen. semua kanker payudara itu dicek 70 gen gitu. Ya, Kalau stadium di awal Indonesia, tapi ya, yang stadium awal. yes, Yang stadium awal. Di sini kan ini enggak juga kan, menarik protokolnya karena enggak. di Indonesia itu, nah ini juga heran Mas Kamil. Ya itu dia. Saya itu punya teman, gitu ya, wanita. Dia cerita, saya kena CA mami Pak Ahmad. Saya bilang, stadium berapa Bu? Udah stadium 3, udah kemana-mana. Cuma saya batin aja gitu. Suaminya kemana ya selama ini gitu. Artinya udah stadium 3 itu udah pasti kelihatan. Iya, kan? iya. Itu udah gak mungkin. Tampilan tuh nggak mungkin. Makanya saya bilang dari awal tadi itu, saya terkait kewanitaan, itu bukan urusan wanita sebetulnya. Itu urusan para pria. Nah itu, jadi kita kadang-kadang masalahnya gitu kan, kita ngomongin tes genetik sangat kompleks gitu ya. Padahal sebetulnya ada hal-hal, makanya kenali payudara istri, jangan wanita lain. Nah, itu kan masalahnya gitu para pria. Kan lebih apa dari wanita lain, jangan-jangan gitu kan. Makanya begitu istrinya payudaranya udah agak aneh gitu kan, malah nggak nangkep cepet gitu. Nah itu apa namanya, itu masalah gitu. Oke. Jadi memang kita ini ya mungkin introspeksi lagi ya, sebenarnya masalahnya di sekitar kita juga udah banyak gitu. Dan untuk tugas untuk para peneliti dan klinisi juga untuk meningkatkan awareness soal ini, dan nantinya moga-moga ke depan sistem akan mendukung ini, karena memang benar-benar secara saintifik kan memang pencegahan sangat efektif, apalagi di level molekuler gitu. Tapi saat ini Indonesia belum ke arah sana, karena dukungan dari ini asuransi BPJS ya, kita ngomongin itu adalah untuk pengobatan, bukan fokusnya belum ke pencegahan. Dan tapi ya moga-moga ke depan iya Mas ya, soalnya semakin banyak ahli, semakin banyak klinisi yang paham, kita bisa ini kan pasarnya itu ada, jadi distributornya ada, jadi kekompleksan itu benang ruwetnya dilepas satu-satu. Iya. Ya memang prinsipnya kan kalau tes molekuler itu selama volume tinggi harusnya bisa turun. Dan sebetulnya COVID ini kan juga mengungkap banyak hal. Iya. Setuju. Mereka bisa turun kok. Yang awalnya 2,5 juta kan harga tes COVID, dan sekarang bisa di bawah 900. Mungkin efeknya setelah pandemi ya, alat-alat genetic things ini kan banyak ya. Yang sebelum pandemi kan misalnya PCR di Indonesia cuma berapa lab sih gitu. Sekarang melonjak gitu. Apalagi banyak drive-thru sekarang di Jakarta, Mas. Iya itu dia. Ya moga-moga nanti setelah pandemi selesai, drive-thru ini kan HPV testing itu kan bisa juga kan swab. Ya, oke. Kita mungkin sedikit bayangin itu. Thanks to pandemi, satu sisi. Ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Oke, pertanyaan lebih lanjut. Ini ada muncul banyak pertanyaan ternyata. Untuk dari ini ya, dari Dokter Gigi Ivo, Mbak Ivo, untuk deteksi dini apakah bisa untuk balita, dan untuk pengangkatan tumor balita apakah tidak apa-apa dilakukan umur 5 tahun? Mas Ahmad coba ini dulu kasih. Wah, ini dulu. Balita. Jadi gini, ini menarik nih. Makasih pertanyaannya. Jadi kita ketahui ya, yang namanya anak kecil itu bukan orang dewasa dalam casing yang kecil. Itu kita harus pahami dulu. Bukan miniatur orang dewasa. Bukan miniatur orang dewasa. Makanya kalau kita bicara mengenai pendidikan anak gitu ya. Jadi perlakuan anak itu memang betul-betul memahami psikologi anak. Jangan mikir ini cuma orang dewasa dikecilin gitu kan. Setuju. Nah, makanya pediatric oncology itu ilmunya beda banget sama adult oncology. Gitu. Karena apa? Karena begini masalahnya. Kanker itu harusnya kejadiannya itu di orang tua. Harusnya. Gitu. Kenapa? Karena kan itu akumulasi mutasi kan.
Dan mutasi itu kan random. Makanya perlu waktu dia. Ya kan, perlu waktu. Nah, tapi kasus anak 5 tahun udah kena apa namanya tumor leukemia, itu tumor leukemia anak ya kan, atau retinoblastoma itu kan juga banyak pada childhood, ya kan. Makanya kalau dokter anak itu biasa anak balita di center kan itu matanya kan. Nah itu cara yang paling mudah itu, ada retinoblastoma nggak di situ. Dan itu memang kayak kita misalnya ambil retinoblastoma aja ya, itu sebetulnya kita khawatir apakah nanti dia juga akan kena tumor berikutnya. Kalau dia ternyata yang bilateral, terutama ya, bukan yang unilateral. Karena kalau dia bilateral, berarti dia sejak lahir sudah membawa mutasi gitu itu kan. Dan itu sudah mulai ada panel, jadi namanya panel khusus pediatrik onkologi. Kalau nggak salah itu biasanya NGS juga, Mas. Jadi mereka ngelihat banyak sekali gen khusus hanya untuk pediatrik tumor. Dan itu beda sama adult ya. Beda, benar-benar beda spare ya. Beda. Ya, apa namanya, set panelnya itu beda gitu. Dan juga munculnya juga beda gitu kan. Nah, apa namanya itu sudah mulai dikembangkan, tapi sekali lagi memang cost-nya mahal, tapi itu memang bisa membantu, minimal bisa buat persiapan. Bisa buat persiapan gitu kan. Karena kalau misalnya kita bicara retinoblastoma, nanti gedenya bisa kena osteosarkom misalnya gitu. Atau kalau dia wanita bisa kena CA mame. Artinya apa? Ya begitu anak ini beranjak dewasa, berarti dia harus jauh lebih rajin nih untuk ngecek dirinya. Gitu. Dan dia juga perlu pilih suami yang suportif. Itu kan, gitu. Kalau dia sudah punya informasi tadi itu sejak kecil. Jadi memang kalau nggak salah di salah satu center di Amerika itu untuk pediatrik tumor, ya pediatrik anak ya, itu mereka punya panel itu. Panel dia nggak cuma ngelihat gen yang terkait langsung dengan leukeminya misalnya, tapi juga yang rombongan yang lain. Ya rombongan yang lain gitu. Karena nanti gedenya mungkin muncul penyakit yang lain yang tadinya cuma di darah, dia mungkin bisa di solid gitu kan. Gitu. Terutama yang ke arah saraf juga sih biasanya gitu. Nah makanya itu rumit ya, itu rumit. Cuma masalahnya memang kenapa juga rumit? Karena ini kasusnya jarang, validasinya juga susah dan mahal dan lama, gitu. Cuma sisi bagusnya kalau itu ketahuan dengan cepat, kemungkinan sembuh lebih bagus pada orang dewasa. Itu kalau pediatrik onkologis yang saya kenal di Darmais mengatakan seperti itu. Jadi kanker anak itu emang masalah buat orang tua gitu ya. Tapi berita bagusnya remission rate-nya itu sebetulnya lebih tinggi daripada orang dewasa. Gitu. Jadi datanya WHO yang baru saya baru ini ya beberapa. Emang seperti itu ya berarti ya. Betul. Jadi tapi menunjukkan ketimpangan sih sebenarnya di negara. Kalau dipecah datanya itu memang secara global kan memang kayak rate-nya 70-80% kanker anak pada anak itu bisa sembuh dan survive sampai dewasa gitu. Itu kan angka yang besar. Tapi kalau dipecah country-nya developing sama develop itu jomplang. Jadi itu 90% di developed country itu itu berdasarkan status ekonomi ya. Itu di negara maju, negara kaya itu 90% itu survive. 10% tidak bertahan karena banyak faktor kan, istilahnya mayoritas kan. Tapi dibalik di developing country 80% saya Mas. 80% itu tidak survive. 20% saja survive. Itu kan kontra kan. Bukan selisihnya tuh bukan dikit tapi kontra. Jadi memang itu membuktikan jadi ada bahwa faktor non genetik berarti mungkin. Faktor non genetik yang mempengaruhi keluaran, mempengaruhi output. Jadi kalau misalnya punya privilege, misalnya dokter Ivo atau pasien di sini punya privilege atau punya akses ke kesehatan itu lebih punya kesempatan. Karena pendekatannya tadi negara maju berhasil itu dengan metode medis gitu, bukan metode yang lain ya, bukan metode non medis. Jadi itulah beda penanganan kemajuan kedokteran tuh seperti itu. Walaupun teknologi udah maju banget, tapi nyampe ke masyarakat juga tergantung banyak faktor gitu. Tadi mungkin gitu ya. Jadi di balita itu saya mau tekankan bahwa beda dengan dewasa, bahwa pencegahannya itu hampir nggak ada gitu kan, karena sangat random kan. Di adult cancer kan bisa dengan pencegahannya, bisa dengan tadi kan metode-metode banyak dan terutama gaya hidup nggak ngerokok misalnya. Tapi kan anak ini kan masa lahir udah ngerokok kan nggak mungkin. Tapi memang susah banget di balita. Tapi ya tadi ya ada apa namanya kabar baiknya adalah kalau udah
bisa diakses medik dan ditangani dengan optimal. Misalnya tadi kan pengangkatan tumor pada balita apa tidak apa-apa. Itu menurut saya kan bedah juga gitu kan. Saya basicnya itu tidak apa-apa karena pertimbangan dari dokter bedah kan pasti kalau diindikasikan operasi ya pasti baik itu lebih banyak daripada mudorotnya kan. Jadi risiko komplikasi kan semua ada, tapi kan komplikasi atau risiko-risiko yang lain kan ada, tapi kan apa ya, kita mainnya kan mainan risiko tadi. Jadi pembedahan itu bisa dilakukan jika ini adalah satu-satunya jalan atau jalan yang terbaik gitu. Dan dari evidence base-nya itu banyak sekali yang survive karena dibedah gitu. Walaupun pada saat balita. Jadi kalau ditanya tidak apa-apakah? Ya tergantung pasiennya, tapi secara umum tidak apa-apa. Anak-anak dibedah karena di Indonesia punya fasilitas, kebanyakan center punya fasilitas ahli bedahnya, ahli anestesinya, ahli ruang perawatan yang oke gitu kan di Indonesia udah ada gitu. Ya, kira-kira kayak gitu yang mungkin bisa membantu menjawab. Terus ini ada pertanyaan lagi. Jika pernah genetik screening 32 kanker perlu diulang lagi setelah berapa tahun? Yang kedua adalah metabolisme tubuh berkontribusi berapa pada perkembangan kanker? Coba Mas. Oke. Tadi yang 32 screening Ya, 32 tadi. gen ya. Berapa tahun lagi? Ya, ini mungkin nanti Dr. Erlin bisa menambahkan nih. Kalau yang diperiksa adalah DNA, itu sifatnya fix. DNA kita tidak akan berubah. Ya kan? Karena kita bicara di level DNA. Apalagi kan yang diperiksa germline kan, yang diperiksa dari germline kita. Jadi itu tidak udah fix gitu. Jadi kalau misalnya kayak Angelina Jolie gitu kan, dia diperiksa itu kan usianya udah di atas 40 tahun. Seandainya dia diperiksa umur 17 tahun, ya mutasinya pasti sama. Karena namanya germline. Kan dia lahir sejak lahir. Tapi memang ada aturan dalam konseling. Ya, jadi sebetulnya yang perlu dibahas kalau kita bicara tes DNA ya, tes DNA yang germline. Ya, germline itu ada bahasan mengenai konseling, yaitu apa? Jangan mungkin bisa aja ini ada perbedaan antara kemampuan dan kebolehan gitu. Nah, jadi kalau misalnya bisa semua bisa dites, sejak orok atau sampai jenazah pun bisa kita tes. Ini masalah bisa gitu kan. Yang penting DNA-nya ada gitu kan. Tapi kalau misalnya kebolehan, boleh nggak otopsi? Itu kan masalah kebolehan kan. Itu kan masalah etika gitu. Bukan masalah bisa apa nggak bisa gitu. Demikian juga tes BRCA pada bayi nih. Anaknya Angelina Jolie sama Brad Pitt misalnya, bayi masih umur 3 tahun. Kan si Angelina Jolie udah positif. Dia pengen tahu nih dari 3 anaknya mana juga yang positif misalnya gitu kan. Mungkin bisa jadi tes, tapi nanti konselingnya itu setelah anak ini usianya kalau nggak salah di Amerika itu di atas 17 tahun gitu ya. Karena apa? Nanti dampaknya apa? Jadi harus tahu bahwa dia ternyata mutasi positif seperti ibunya. Gitu kan. Nah, kenapa 17 tahun? Karena dianggap sudah mampu untuk membuat pilihan sendiri. Dia seperti orang dewasa. Gitu kan. Ya, kita arahkan ya kamu harusnya mulai cek lebih dini gitu kan. Kalau bisa punya anak sebelum mencapai usia 40 tahun. Karena kalau 40 tahun nanti ada opsi untuk diambil ovarinya. Jadi jangan ditunda. Segera punya anak dulu, misalnya seperti itu, gitu kan. Jadi kan ada omongan-omongan dewasa kan. Kalau anak SD kasih omongan gitu kan bingung dia. Apa itu ovari gitu kan? Gitu. Dan jadi, ini diperlukan perlu diulang nggak kalau sekali germline itu misalnya? Kalau germline nggak perlu diulang karena fix itu nggak akan berubah. Okay. Yang berubah kalau misalnya dia kena kanker nih, dia kena kanker beneran gitu kan. Nah mungkin komposisi di dalam tumornya kan ada somatic changes kan. Iya itu dia. Nah itu mungkin bisa terkaitannya sebetulnya untuk pengobatan nanti. Monitoring gitu. Dan evaluasi. Atau monitoringnya, misalnya begitu. Gitu. Tapi kalau konteksnya adalah dia apa yang sehat nih. Dan dia sehat beberapa tahun, sehat terus gitu ya. Itu pasti sama terus gitu. Itu nggak akan berubah. Kecuali ini DNA-nya makhluk asing. Kayak HPV DNA. Nah, itu kan HPV DNA itu kan asing tuh, bukan germline. Masa kita lahir pakai HPV? Enggak dong. Kita lahir kan nggak punya HPV gitu kan. HPV kan dari luar. Nah, kalau yang dari makhluk asing, tes DNA-nya perlu diulang. Kenapa? Karena tapi kan saya nggak tahu. Saya nggak tahu kalau dari tim Genesis Indonesia mungkin ada yang mau komen nggak yang 34 gen ini? Yang empunya. Silakan kalau misalnya ada. Dan mungkin ini ya pertanyaan soal biaya kalau boleh di-share, kalau nggak boleh nggak apa-apa.
yang sepaham saya mahal gitu kan. Maksudnya ini perlu perlu apa keputusan yang bukan ringan gitu untuk orang-orang yang dengan UMR biasa aja gitu. Mungkin ya nanti mungkin ada teman-teman dari genetics. Oh ya, Mbak Erlin silakan. Silakan. Iya, sebetulnya gini, jadi mahal itu di awal gitu, mahal itu di awal. Artinya sekali sampling gitu, itu kan kita deteksi mutasi itu ada pada whole genome kan, kita whole genome. Kemudian deteksi pada hampir 660.000 titik mutasi gitu. Nah itu di seluruh gen yang ada di DNA kita gitu. Nah kemudian analisanya itu kita kelompokkan pada beberapa paket modul gitu. Jadi modul nutrisi, modul kardiovaskuler, modul skin, modul ada sekarang kita develop 8 modul gitu ya. 8 modul. Nah, risiko kanker ini salah satunya. Salah satu modulnya cancer. Oke. Iya. Jadi once kita mengambil satu paket gitu, itu ada komposisinya. Jadi untuk sampling kit berapa, kemudian kalau mengambil satu paket berapa gitu. Tapi di kemudian hari kan kita udah simpen tuh datanya kan, data. Human genome. Di kemudian hari kalau dia mau mengambil paket yang lain itu jauh lebih murah gitu, karena datanya sudah kita udah punya datanya, tinggal dianalisa. Tinggal bayar analisisnya. Oke. Iya, Paham. iya, gitu. Paham. Nanti kalau tertarik bisa menghubungi langsung. Nilainya, iya. Iya, kalau nilainya ya, saya kira mungkin nanti secara privat ya bisa ditanyakan. Iya, silakan. Iya, menghubungi. Ya. Pak Ahmad mau menambahkan mungkin pertanyaan selanjutnya tadi, sejauh mana metabolisme tubuh berkontribusi pada perkembangan kanker? Oh ya, metabolisme tubuh tentu karena itu kan bagian dari tahap promosi ya. Jadi ada namanya kan inisiasi, namanya tahap promosi gitu. Dan setelah itu tahap promosi itu adalah proses radang. Oke. Nah, jadi kalau misalnya terutama nih kalau udah usia 40 tahun ke atas harus pikirkan gula gitu kan, asupan gula. Karena apa? Karena kalau gula tidak terkontrol gitu kan, itu kan membuat juga radang makin mudah muncul gitu. Dan itu faktor promosi yang bagus untuk membuat sel-sel sekitar milieu itu, sekitar lingkungan itu akan mudah berproliferasi. Nah, kalau ndelalah ada sel yang sudah termutasi ikut-ikutan berproliferasi, itu kan dia mau memperbanyak. Betul gitu ya. Jadi tentu ada, makanya memang nggak salah untuk mengatakan salah satu upaya pencegahan itu dengan hidup sehat. Jadi kurangi gula, banyak olahraga. Kalau misalnya mau makan gula gimana? Boleh, tapi olahraga dulu misalnya gitu. Gitu. Ya, asal nggak kelebihan semua sih. Asal nggak kelebihan, betul. Asal itu imbang. Kuncinya di situ. Gitu. Apa ya? Otak kita dan semua organ kita kan ya butuh gula kan. Kalau nggak ya lemes lah pasti. Betul. Iya. Setuju. Jangan sama sekali abstain gitu. Iya. Jadi sebenarnya kalau nutrisi mungkin kita pernah bahas di ini ya masa obrolan kita lalu bahwa apa ya? Sebenarnya yang perlu dihindari adalah ketidakseimbangan gizi kan, bukan menghindari 1-2 produk misalnya ya. 1-2 produk yang mungkin distigmatisasi, misalnya mie instan gitu kan. Kalau makan mie instan aja setahun tanpa lauk, tanpa sayur ya insya Allah kanker, karena memang gizinya nggak cukup untuk menunjang imun, untuk menunda itu misalnya kayak gitu. Atau tempat-tempat yang ada lokasi daerah-daerah yang makanannya cuma ikan asin gitu kan. Ya kan Mas pernah kan. Jadi mungkin gizi-gizi lainnya yang menunjang tidak seimbang. Jadi seperti itu. Dan obesitas ini adalah faktor yang paling lumayan dominan untuk ini kan risiko kanker. Jadi ya tadi ya. Jadi sebenarnya yang harus mencegah itu semua orang ya Mas ya. Ya, semua orang tentu. Bukan orang kanker aja. Kadang-kadang kita stigma juga kan, orang yang kanker langsung direstriksi semua gitu. Misalnya
Terlambat kadang-kadang sebetulnya itu. itu rada terlambat gitu. Justru olahraga Sebenarnya boleh lebih makan apa aja biar bisa makan. iya, Kalau enggak, setuju. Kalau enggak apalagi yang kemo, yang radiasi itu kan betul, pas betul. pemulihan itu kan butuh semua Yes. asupan, butuh Kebalik-balik kalori ini. iya kalorinya malah butuh 2-3 kali lipat dari orang Yes. biasa gitu kan, kayak Betul. atlet gitu jadinya. Iya. Soalnya kan memang habis radiasi kemo kan semua kena kan, jadi pemulihannya harus ekstra. Itu yang kadang-kadang di masyarakat rada miskomunikasi ya. Jadi yang direstriksi justru orang yang udah kena dan lagi terapi, tapi orang yang belum kena bebas aja gitu, semua ngerokok ini semua. Bukan begitu mainnya, kebalik ya. Iya. Semua orang berhak harus berkewajiban menjaga hidupnya. Terus Setuju. ini ada apakah gangguan haid dan keputihan termasuk gejala awal kanker? Itu mungkin spesialistik ya ini ya. Iya, Kalau mungkin dokter itu. Mungkin silakan Mas Kamil. mungkin salah satu tapi bukan langsung di hitam putih ya. Kalau keputihan itu langsung cancer enggak kan, Mas? Enggak seperti itu juga gitu. Tapi mungkin kalau secara umum itu kalau saya mau ini ya, secara umum banget itu keganasan di tubuh itu ada dua, ada general ini sama general conditionnya menurun. Yang kedua itu pun kan nggak tentu kan, ada yang silent killer, banyak juga cancer yang tiba-tiba udah apalagi yang sarkoma di dalam itu udah gede baru kerasa, itu kan ada juga. Tapi yang pasti general conditionnya itu beda dengan sebelumnya, gampang lemes atau apa gitu. Yang kedua adalah perjalanan penyakitnya, jadi progresivitas itu yang misalnya kita ada tai lalat gitu, nggak apa-apa kan tai lalat Mas ya, tapi kalau tai lalatnya progresif membesar dalam kurun waktu cepat itu yang kita perlu curigai. Atau ada luka yang nggak sembuh-sembuh tapi tambah besar gitu, kita perlu curigai bahwa ada sesuatu yang ganas di situ. Atau benjolan yang dulu sekecil misalnya di leher ya, misalnya kalau orang kena TBC kan biasa ada benjolan tuh banyak gitu, itu kan membedakannya dengan keganasan ya. Benjolannya ini semakin lama semakin besar terus sakit, itu kan ada progresif, itu yang membedakan dengan mungkin infeksi yang lebih cepat ininya progresivitasnya tapi gampang hilang juga kayak gitu ya. Itu area spesialistik. Jadi menurut saya sih kalau ada pertanyaan seperti ini, berani memeriksakan diri ke klinik terdekat, itu sih. Jadi jangan ditanyakan ke WhatsApp grup misalnya, tapi ke inilah, ke klinik aja lah gitu. Jadi aware terhadap diri itu juga pencegahan ya Mas ya, aware terhadap diri dan pasangan misalnya. Ya, pasangan jangan lupa. Terus ini yang keterlambatan haid yang pertama kali pada remaja, apakah juga berarti risiko ke arah kanker? Bagaimana? Ya, mungkin itu menarik, epidemiologi mungkin dok. Ya. Kalau mengenai haid ya. Jadi kalau kita lihat dari manusia modern itu haidnya itu makin awal. Jadi dulu tahun 1800-an itu wanita haid itu usia 17 tahun. Dulu. Sekarang usia berapa? 10 tahun mungkin. 10 tahun mungkin ya. 10 tahun. 10-12 gitu. tahun pasti. Memang kalau kita bicara CA-MAME, memang betul. Itu terkait dengan hormon kan. Paparan jadi hormonnya semakin lebih panjang. Yes, semakin paparan hormon semakin panjang, risiko semakin tinggi. Betul itu. Jadi bersyukurlah yang anaknya haidnya usia 17 tahun. Karena apa? Dia berarti window-nya pendek gitu kan. Ya, jadi ini kalau pertanyaannya keterlambatan haid yang pertama kali berarti ada risiko ke arah kanker. Justru enggak ya. Justru protektif. Tapi kadang-kadang orang tuanya yang bingung kan. Waduh. Iya, itu dia. Ini yang bertanya bingung juga mungkin ya. Ya, tapi justru dari sisi kanker ya bersyukurlah. Jarang loh. Apa namanya yang wanita yang terlambat gitu ya. Tapi nggak tahu, ada patologi saya kurang tahu ya dok. Iya. Kalau harus misalnya, diperiksakan. Kalau coba mungkin dicek, ada yang lain. Tapi kalau dia semua normal, nah iya. Kalau keterlambatan haid karena kelainan anatomi misalnya selaput darahnya tidak ada celahnya atau ada kelainan misalnya yang lain juga harus diperhatikan menjadi diferensial diagnosis. Makanya kalau merasa ini khawatir, diperiksain aja deh
Gitu aja sih Ya. judulnya. Dan soalnya akses kesehatan di Indonesia kayaknya udah oke kan di mana-mana. Setiap kecamatan ada satu puskesmas. Udah Indonesia banyak sekarang. puskesmas, udah banyak Iya, bagus-bagus puskesmas. dan bagus-bagus kok. Jadi jangan takut untuk memeriksakan diri. Ya. Dan jangan takut, kadang-kadang kita kan punya benjolan gitu kan takut ya. Itu yang kadang-kadang nggak usah meriksa molekuler deh. Meriksakan diri terhadap benjolan yang progresif itu aja kita ragu-ragu, takut dibiopsi, takut kena stigma, takut diputusin pacar, takut nggak jadi nikah gitu-gitu loh kan banyak banget ketakutan. Iya. Oke, kira-kira seperti itu. Sepertinya waktunya sudah habis ya Mas ya Habis ya. Oke. untuk sesi ini. Dan pertanyaan juga udah habis. Dari Mas ada ini nggak? Ada hal yang mau disampaikan lagi sebelum mengakhiri webinarnya? Ya, pertama-tama saya makasih banyak ya. Makasih banyak ke Genetik Indonesia, juga kepada Mas Kamil dan rekan-rekan panitia semua, dan juga para pendengar sekalian, berjibaku dengerin obrolan saya. Gitu. Jadi memang kita sudah mulai tahu banyak, tapi belum banyak tahu gitu. Jadi ilmu terus berkembang gitu ya. Memang apa yang disampaikan itu baru secuil saja. Kanker tuh banyak banget. Tadi Mas Kamil mengatakan ada ratusan. Jadi kayak seperti tes genetik yang betul-betul bisa practice changing itu masih bisa dihitung gitu. Dan memang unfortunately masih mahal gitu kan. Makanya ilmu kedokteran klasik pun sebetulnya masih sangat berguna ya untuk mengenali tadi seperti Mas Kamil katakan benjolan seperti apa, dia melekat apa tidak, secara keluarga anamnesa yang sangat detail gitu. Itu semua masih menjadi pijakan utama. Dan yang kedua memang perlu dengan adanya apa yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan tidak hanya sisi aspek teknis yaitu mengenai genetik molekuler, tapi juga aspek sosial dan psikis ya. Apalagi kalau kita bicara kita bicara mengenai kewanitaan ya, kanker kewanitaan ini bukan urusan wanita, itu juga urusan para suami dan ayah gitu ya. Saya lupa ayah tadi ya, urusan suami dan ayah. Jadi ini yang kita harus perhatikan juga, karena apa? Kita bicara well-being gitu ya. Nah, kalau para ayah paling gampang, biasanya mereka rentan dengan rokok gitu kan. Nah ini will nih sekarang nih, namanya komitmen gitu ya. Kalau kita bisa hentikan rokok bersama gitu ya, ya insya Allah itu angka paru itu pasti ngedrop, pasti itu. Itu berbagai negara itu sudah, di Amerika Latin itu ada satu negara mereka berani itu hilang. Pakai regulasi itu, ya ininya. Ya, dan mereka ketat sekali dan hilang. Apakah mereka takut kehilangan pekerjaan? Ya disitulah namanya manusia berikhtiar. Knowledge based economy kan gitu kan. Tapi kalau kita maunya udah menyerah terus ya susah gitu kan. Karena kan yang menghentikan kita kan kita sendiri. Nah, disitulah pentingnya kreativitas, inovasi itu di situ. Ya itu mungkin Mas dari saya kayaknya udah disampaikan semua paparan dan ringkasannya tadi sama Mas Ahmad Rusdan. Terima kasih banyak terutama ke Sejawat, teman-teman dari Sejawat menyelenggarakan ini dan Genetics Indonesia, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dan ada yang mau itu minta filenya itu gimana ya? Tadi barusan ada yang muncul. Perlu nggak filenya tadi yang saya sampaikan? Oh iya. Boleh nggak Mas kira-kira nanti kalau ada yang boleh aja sih. Mungkin atau mau mungkin kasih ke panitia. Kasih panitia ya. Saya kasih panitia, nanti silakan hubungi panitia nanti. Gitu aja ya, biar lebih enak satu gitu. Pintu ya. Oke, siap. Panitia juga boleh dikirim. Ya nanti aja. Nanti ke panitia. Panitia aja. Nanti ngomong ke panitia ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan sungkan-sungkan menghubungi saya atau Sejawat atau Pak Ahmad. Menghubungi langsung. Terima kasih semuanya.